Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif
Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman,
Senin, 1 Agustus, pukul setengah 9 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul setengah 9 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul setengah 9 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul setengah 9 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul setengah 9 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul setengah 9 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul setengah 9 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul setengah 9 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul setengah 9 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul setengah 9 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi
Otopsi kepala bagian belakang kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung, tembus ke depan. Dan menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung, tembus ke depan. Dan menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung, tembus ke depan. Dan menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung, tembus ke depan. Dan menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung, tembus ke depan. Dan menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung, tembus ke depan. Dan menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung, tembus ke depan. Dan menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung, tembus ke depan. Dan menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung, tembus ke depan. Dan menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung, tembus ke depan. Dan menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara.
Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara.
Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif
di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung.
Aiman, Senin 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Sudah siap, saya akan menuju ke sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan melisiknya eksklusif. Saudara, babak baru misteri tewasnya Brigadir Yosua. Meskipun proses forensik tengah dilakukan 4-8 minggu ke depan, tapi sejumlah fakta mengemuka. Saya ingin mengumpulkan kepingan-kepingan fakta itu eksklusif di Aiman. Ikuti saya, saudara. Kami perlihatkan video dari Magelang sampai Duren 3 dan di situ terlihat almarhum Joshua masih hidup. Bagi kami nyawa anak yang lebih berharga. Pengancaman ini berlanjut lagi ke tanggal 7 Juli. Oh, jadi yang foto ini ancaman dibunuh Ini Juni akhir. Berulang lagi. 7 Juli dia menyampaikan lagi ke pacarnya, ke Vera Simanjuntak, bahwa dia akan dibunuh. Artinya 1 hari sebelum dia meninggal. Posisi dia waktu itu di Magelang. Ini informasi baru nih, saudara, karena 7 Juli belum pernah disampaikan sebelumnya nih, Bang. Baik. Jam 16 ada 23 miss call Dari almarhum ke pacar. Iya. Tapi masuk secara tidak berurutan. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tapi ada Tembus ke depan. Tembus ke depan. Ini kan abang otopsi kedua masih perlu 8 minggu, tapi kok abang bisa dapat duluan? Kita belum lihat, tetapi penjelasan dari penyidik yang dibilang sayatan itu adalah gesekan proyektil yang ditembakkan oleh Baradae ke J. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Luka yang ada di hidung yang dijahit, yang sebelumnya disampaikan oleh pihak kepolisian karena serempetan peluru, ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Apakah
Komnas HAM juga menerima informasi yang sama karena sudah memeriksa hasil otopsi pertama. Soal keterangan tersebut kami baru mendapatkan penjelasan dari tim forensik begitu. Artinya Anda mendengar, Komnas HAM mendengar bahwa ada informasi dari dokter forensik yang mengatakan bahwa ada tembus luka dari belakang kepala hingga ke hidung. Iya. Saudara, saya berada persis di rumah tempat kejadian perkara. Ini adalah rumah dinas dari Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo di kawasan Kompleks Polri Duren 3. Dan ada dua rumah Irjen Verdi Sambo, yakni rumah pertama, rumah dinas yang menjadi tempat kejadian perkara, dan rumah pribadi. Dua rumah ini menjadi saksi kunci dari penyelidikan kasus misterius tewasnya Brigadir Yosua. Dan saya akan mengupas kepingan fakta eksklusif dari tempat kejadian perkara, termasuk juga informasi baru terkait dengan forensik dari Brigadir Yosua. Anda bisa melihat, saudara, ini adalah garis polisi. Namun yang menjadi janggal adalah garis polisi ini dipasang beberapa hari setelah kejadian. Pada hari sesaat setelah kejadian tidak dipasang. Padahal ketika ada kejadian, apalagi proses yang menyita perhatian, pembunuhan dan sebagainya, seharusnya langsung dipasang garis polisi. Entah kenapa kejanggalan itu terjadi. Kemudian yang kedua adalah pihak keluarga tidak diperkenankan untuk membuka peti yang video sempat viral. Tentu ini menjadi proses penyelidikan lebih lanjut baik oleh tim Sus Polri maupun oleh Komnas HAM. Dari sini saya akan menuju ke rumah pribadi Irjen Verdi Sambo, di mana rumah itu merupakan salah satu saksi kunci. Komnas HAM telah menyampaikan bahwa terbunuhnya Brigadir Yosua tidak terjadi di perjalanan antara Magelang dan Jakarta. Ada dua perjalanan di sini, saudara. Yang pertama adalah Irjen Verdi Sambo yang sampai atau tiba di rumah pribadi sana sekitar 40 menit lebih awal ketimbang istrinya. Irjen Verdi Sambo berangkat dari Semarang menggunakan pesawat. Sementara istrinya dari Magelang, Jawa Tengah menggunakan jalan darat atau mobil bersama dengan Brigadir Yosua sebagai sopir dan juga pengawalnya, dan juga Barada atau Bayangkara II Eliezer. Informasi ini juga disampaikan oleh Komnas HAM bahwa Brigadir Yosua sampai di Jakarta masih dalam keadaan sehat dan bahkan tertawa-tawa. Artinya terbunuhnya Brigadir Yosua bukan berada dalam perjalanan antara Magelang dan Jakarta. Berikut ini. Di area Duren 3, video memperlihatkan ada Irjen Sambo, ada Bu Putri, ada Joshua, dan almarhum Joshua masih hidup ya. Terus ada rombongan yang lain dan semuanya dalam kondisi hidup dan sehat, tidak kurang dari satu apapun. Saya akan menuju ke rumah pribadi yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Saya akan menuju ke sana, saudara. Dan saudara, saya sudah berada di Jalan Saguling di rumah pribadi dari Irjen Verdi Sambo. Saya menuju ke sana, tapi saya mendapat informasi bahwa tidak diperbolehkan untuk mendekati rumah. Iya, ini tadi ada banyak petugas di sini, tapi ketika saya datang tidak ada. Bang, permisi. Oke, ya tampaknya tidak mau diwawancara. Hanya ada. Pak, izin Pak. Dari keamanan, Aiman, Kompas TV. Pak Verdi Sambo rumahnya ini, Pak. Iya. Udah izin belum, Pak? Polisian mau apa ya? Oh, nggak boleh. Nggak boleh di... Iya, ini rumahnya ini. Oh iya, baik-baik. Apa ya? Iya, jadi nggak boleh kita liputan sini. Iya, oke, baik. Ini rumahnya, saudara, tapi kemudian saya tidak diberikan kesempatan untuk mewawancarai. Tadi saya baru saja melihat rumah pribadinya, dan rumah pribadinya itu ada di sebelah kanan saya, meskipun saya tidak bisa melakukan on camera seperti ini persis depan rumah pribadinya. Tapi yang saya sampaikan adalah bahwa rumah pribadi itu adalah rumah yang pertama disinggahi ketika Irjen Verdi Sambo dari Semarang menggunakan pesawat dan istrinya dari Magelang, Jawa Tengah menggunakan mobil bersama dengan Brigadir Yosua dan juga Barada Eliezer. Ada yang menjadi pertanyaan, kalau tidak mau dikatakan janggal di sini, karena pada saat kejadian Irjen Verdi Sambo
dikatakan tengah melakukan tes PCR. Padahal di rumah tersebut ada tes PCR. Berikut pernyataan dari Komnas HAM, Komisioner Khairul Anam terkait hal ini. Dalam video itu dengan ada jamnya, ada proses PCR. Siapa saja yang di PCR, semua termasuk almarhum Joshua. Dan saya akan bandingkan saudara dengan pernyataan Kapolres Jakarta Selatan yang disampaikan beberapa waktu lalu. Rumah tersebut adalah rumah singgah. Jadi selama pandemi, rumah tersebut dipakai oleh keluarga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri apabila ada anggota keluarganya yang baru saja pulang dari luar kota, melakukan tes PCR, kemudian sambil menunggu hasil PCR keluar, maka akan melakukan isolasi di rumah tersebut. Sehingga rumah tersebut adalah rumah persinggahan. Sebenarnya rumah aslinya sendiri kurang lebih 1 km dari rumah tersebut. Pada saat kejadian, beliau tidak berada di rumah. Beliau mengetahui kejadian setelah terjadi penembakan, yang menelpon adalah istri beliau. Ini belum tahu yang namanya belum tahu. Ya, tadi sudah bilang tes PCR. Ya. Lalu kejanggalan kedua, saudara, dikatakan bahwa luka di wajah, saya akan tunjukkan, karena serempetan peluru. Berikut ini pernyataan. Kita belum lihat, tetapi penjelasan dari penyidik yang dibilang sayatan itu adalah gesekan proyektil yang ditembakkan oleh Baradae kencing. Apa yang sesungguhnya terjadi, saudara? Benarkah karena serempetan peluru? Saya akan mencoba menelusuri terkait hal ini dan sejumlah kejanggalan lain. Saya mendapat informasi bahwa pihak pengacara keluarga dari Brigadir Yosua telah mendapatkan informasi sementara dari hasil forensik atau otopsi yang kedua. Saya akan menuju ke sana, mewawancarai Kamarudin Simanjuntak terkait hal ini. Bukti apa yang ia miliki atas pernyataan-pernyataannya nanti. Saya akan challenge, saya akan tantang Kamarudin Simanjuntak untuk membuka sekaligus mendasari fakta-fakta yang ia sampaikan kepada saya. Saya akan menuju ke sana, ikuti saya saudara, eksklusif. Dan saudara, akhirnya saya bersama dengan pengacara dari keluarga Brigadir Yosua, ya, Bung Kamarudin Simanjuntak, dan ini ada sejumlah dokumen-dokumen yang terbaru, saudara. Nanti saya akan tanyakan soal dokumen ini, tapi saya tidak boleh untuk membawanya. Kalau saya baca hasil otopsi kedua Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Bung Kamarudin sudah punya dan sudah dibakukan di notaris. Tapi saya nggak boleh bawa ini ya. Nggak boleh. Iya, oke. Dan abang belum pernah wawancara khusus di TV seperti saya belum pernah wawancara khusus. Jadi saya hanya diwawancarai TV ketika melapor di Barreskrim Polri dan atau ketika doorstop. Nah, ini yang pertama ini datang ke sini nih. Terima kasih bang. Jadi eksklusif di Aiman ini. Ya. Saya yang bertanya yang pertama kali adalah ancaman pembunuhan yang disampaikan oleh pacar dari Brigadir Yosua bahwa yang bersangkutan akan dibunuh skuad lama. Bisa ceritakan soal itu? Jadi di bulan Juni 2022, baru berarti, sekira di akhir ya, atau sekitar seminggu sebelum pembunuhan itu, dia curhat kepada kekasihnya bahwa dia akan pergi meninggalkan kekasihnya. Awalnya kekasihnya ini mengira bercanda, tetapi karena dia nangis-nangis menyampaikannya, bahkan dia sudah pamitan, memohon maaf atas segala kekilapan atau dosa yang dia perbuat, kemudian berpesan supaya mencari laki-laki sebagai pengganti dia. Maka kekasihnya itu bilang, yang sakitnya kau bang, kan gitu. Dikiranya Brigadir Joshua ini sakit. Nah, lalu dia bilang bukan, tidak sakit, kan gitu. Nah, kemudian setelah dijelaskan bahwa dia diancam akan dibunuh oleh skuad-skuad lama ini, yang bertanya awal itu adalah kekasihnya, skuad lama atau skuad baru. Di antara mereka ini sudah paham yang mana itu skuad lama, yang mana skuad baru. Maksudnya apa skuad lama, skuad baru? Ajudan itu. Oh, sesama ajudan? Salah apa dia sehingga dia mau diancam dibunuh oleh sesama karena ajudan? Dia berprestasi dan disayang oleh komandan Ijen Sambo. Iya, termasuk oleh bapaknya dan ibu. Mana buktinya dia disayang? Pada tanggal 1 Juli 2022, Ibu Putri memanggil adiknya. Adiknya ini kan polisi juga. Iya. Dinas di Yanma Mabes Polri. Betul. Dipanggil dia ke rumahnya di daerah apa itu yang tempat pembantaian itu. Dia diberi dompet
merek Pedro. Dia diberi uang 5 juta. Dan uang 5 jutanya pun masih tersimpan sampai sekarang. Kemudian ada janji akan mengurus kepindahannya dari Yanma Polri ke Jambi. Pertanyaannya, kalau dia tidak dekat, mungkin enggak adik daripada almarhum dipanggil oleh ibu ke rumahnya dan dihadiahi. Jadi memang nah, kalau waktu mereka berfoto itu kan positioning daripada almarhum itu kan di sebelah kiri dia beliau, Bapak Ferdy Sambo. Nah, kalau yang sebelah kanan itu informasi itu orang Papua, urutannya itu begitu kan. Dan ini semua udah saya identifikasi nih siapa-siapa saja ini. Oh, ini mendiang ya. Ini mendiang. Sebelah ini persis. Ini Bapak Kadipropam, mantan Kadipropam. Ini yang disebut eksekutor menurut keterangan daripada Karopenmas Polri. Squad ini 4 squad di kanan, 4 squad di kiri. Betul. Nah, dia di di sebelah kirinya Bapak ini. Tapi kan kalau ini belum tentu menunjukkan kedekatan dong, Bang. Karena kan sesuai dengan pangkat misalnya, yang paling dekat, yang paling tinggi. Ini sudah saya identifikasi semua pangkat-pangkatnya. Berikut nama-namanya. Ada yang Bribka, ada yang Brigpol. Bribka lebih tinggi dari brigadir. Betul. Tapi kan yang Bribka kan tidak sebelahnya kan. Nah, tidak berdasarkan kepangkatan. Iya. Tapi ini punya konsekuensi hukum juga loh, Bang. Karena kan ini menuduh yang lain. Ya, memang betul karena ada faktanya. Oh, Abang punya semua itu? Ada dong. Bahwa ini menyebutkan ajudan dan sebagainya. Dan disebutkan oleh Yosua. Ada di sini semua, nanti saya tunjukkan. Boleh Abang tunjukkan sedikit. Baik. Saya akan melisiknya eksklusif. Halo? Ya, Brian. Aku pengen... Pengen apa? Kopi lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Winston. Ngopi lagi yuk? Bareng Top White Coffee. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan stanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Sebagai mantan atlet, kami sadar masa kejayaan itu ada umurnya. Itu sebabnya kami terjun ke dunia bisnis. Dulu tiap transaksi banyak biaya ini itu. Tapi di tabungan BDN Bisnis beda. Bisa bebas biaya transaksi itu juara banget. Tabungan BDN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh lebih besar. Karena bisnis gak cuma tentang hari ini, tapi juga esok hari. Makanya, cheesy corn dog-nya pakai Kraft Quick Melt. Pasti leleh, anti encer, anti gagal. Yang lain cuma ngaku-ngaku leleh. Kayak di resto. Lelehnya asli, semangatnya pasti. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan susu dan gandum. Baru, biskuit bolu susu dengan krim coklat. Buat aku, makanan itu penting banget. Aku cuma kasih yang terbaik buat pelanggan dan juga kritikus terbesar dan terimutku. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. 1 pasta gigi sensitif, 8 manfaat. Sensodyne meredakan gigi sensitifku, gigiku juga makin kuat. Dan nafasku jadi segar. Gunakan pasta gigi Sensodyne Fresh Mint. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut, selalu lebih berani. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Halo? Ya, Brian. Aku pengen... Pengen apa? Kopi lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik.
relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Beast Food. Ngopi lagi yuk. Bareng Top White Coffee. Saya akan melisiknya eksklusif. Tapi ini punya konsekuensi hukum juga loh Bang, karena kan ini menuduh yang lain. Ya, memang betul, karena ada faktanya. Oh, Abang punya semua itu? Ada dong. Bahwa ini menyebutkan ajudan dan sebagainya. Dan disebutkan oleh Yosua? Ada di sini semua, nanti saya tunjukkan. Boleh Abang tunjukkan sedikit? Baik. Ada percakapannya di situ. Oh, ini lengkap juga di... siang malam saya bekerja untuk mendapatkan itu. Nah, ini dia waktu dia curhat dan menangis ini. Ini satu bendel nih. Ini yang Juni ya Bang ya? 21 Juni? Iya, yang dia menangis itu. Oke, udah banyak juga foto-foto itu. Iya. Saya perlihatkan fotonya saja Bang. Oke, iya. Saudara. Dia ini pria, anggota BRIMOB, polisi. Menangis seperti ini, kira-kira ada apa? Ini sampai kekasihnya juga menangis juga, mendengarkan curahan hatinya. Pengancaman ini berlanjut lagi ke tanggal 7 Juli 2022. Dia dibantai 8 Juli. Oh, jadi yang foto ini ancaman dibunuh? Ini Juni akhir. Berulang lagi. 7 Juli dia nyampaikan lagi ke pacarnya, ke Vera Simanjuntak bahwa dia akan dibunuh. Akan dibunuh dia. Artinya 1 hari sebelum dia meninggal. Posisi dia waktu itu di Magelang. Bisa ini lagi informasi baru nih saudara, karena 7 Juli belum pernah disampaikan sebelumnya nih Bang. Baik. Ya. Apabila naik ke atas, dia akan dibunuh atau dibantai. Maksudnya ke atas? Inilah yang saya kasih kepada jenderal itu dari Baris Krim Polri. Tolong telusuri apa makna daripada di atas ini. Masih misteri. Apakah naik dari lantai 1 ke lantai 2 kah maksudnya? Ataukah ada isu yang lagi berkembang kah? Atau apa kan gitu. Nah, besoknya pagi-pagi dia masih mengomentari WhatsApp-nya keluarga. Keluarganya dari Jambi sedang ziarah ke Baligi, Sumatera Utara. Ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya. Tiap kali dipotret kampung halamannya, masuk dalam WhatsApp grup fotonya, dikomentari sama almarhum. Komunikasinya itu sangat interaktif sampai dengan jam 10.58. Setelah jam 10-an ini dia izin bergeser ke Jakarta mengawal ibu dan rombongannya. Nah, dia bilang perkiraan sampai 7 jam. Kalau perkiraannya 7 jam di jalan, berarti dia nyampe di Jakarta itu harusnya jam 5 jam 18 atau jam 17 jam 18. Akan tetapi jam 16 saya temukan fakta ada 23 miss call dari almarhum ke pacar, tak terjawab. Tapi menurut daripada kekasihnya ini masuk secara tidak berurutan. Maksudnya gimana jadi? Jadi contoh, kalau saya melakukan miss call kepada abang itu, harusnya misalnya jam 16, 16.05, 16.10, 16.20, itu kan berurutan. Kalau ini ada 16 misalnya, kemudian misalnya 16.40, habis itu misalnya 16.20. Oh, bolak-balik gitu ya? Zigzag dia gitu misalnya gitu. Ini tidak lazim. Berarti ada dugaan kita ini handphone sudah dikuasai pihak ketiga. Nah, ketika sampai di rumah, aku sudah sampai di rumah bang. Itu masih di-read, tapi tak terbalas. Sejak itu apapun yang di WA-kan oleh sang kekasih ini, itu tidak lagi masuk, tapi sudah menjadi centang 1, bukan centang 2 lagi. Oke, centang birunya jam berapa itu? Kurang lebih 16.15 kalau nggak salah itu. 16.15, padahal masih tertawa-tawa kalau menurut CCTV Komnas HAM. Tapi kan CCTV itu harus diuji apakah itu ori atau editan kan bisa. Tentu ini hal yang menarik karena abang juga pasti punya bukti juga terkait hal ini. Saya masuk ke sini bang karena saya mendengar bahwa abang mengirim dokter pada saat otopsi kedua, betul? Betul. Saya tidak bisa mengambil saudara, saya ingin tunjukkan ini dan ini sudah dilegalisasi oleh notaris. Dan dari sini saya tadi sempat membaca memang ada hal-hal yang berbeda jauh dari apa yang selama ini ada. Ya, betul. Saya mohon izin ya, Bang. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Tidak beraturan. Luka berbentuk lubang yang bentuk corong ke arah dalam 2 cm diikuti retak tulang sampai basis krani. Lecet melingkari luka ke dalam, tembus ke puncak hidung, membentuk sudut 60 derajat ke kiri atas. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Satu sejajar jadi dari belakang. Ditembaknya dari belakang, tetapi ada tembus ke depan. Tembus ke depan. Ada dugaan peluru. Tembakan dari belakang kan itu. Karena sebelumnya disebutkan ini adalah pantulan atau serempetan peluru yang sebelumnya. Kita belum lihat, tetapi penjelasan dari penyidik yang dibilang sayatan itu adalah gesekan proyektil yang ditembakkan oleh Baradae kecil. Tetapi ada usaha apakah itu menutupi atau tidak, saya nggak paham apa itu standar forensik atau tidak. Itu dilem di belakang. Itu diduga perbuatan yang pertama. Otopsi pertama.
diduga ya, belum tentu dia bisa juga yang sebelumnya lagi kan gitu. Oke, sebentar. Ini kan aneh karena sejajar. Kalau dia tembak-tembakan Barada Eliezer dari atas ke bawah kan nggak mungkin di belakang dan sejajar. Kalau tembak-tembakan yang saya pahami karena saya suka menonton film-film yang apa itu, yang koboi-koboi itu kan biasanya kan hadap-hadapan dia, nggak belakang-belakangan toh. Tapi kalau dia berarti kan mempetak-umpet mereka, membelakang-belakangan kan gitu. Dan sudutnya sejajar, bukan dari atas. Bukan dari atas. Kemudian dibuka otaknya itu sudah nggak ada otak di dalam kepala. Yang ada adalah ada 6 pecahan diduga akibat peluru. Nah, kemana otaknya kan begitu. Nah, kemudian dibuka lagi ini, ditemukan otak itu sudah ada di dalam perut. Kenapa di perut? Nggak ada yang tahu, karena proses otopsi. Hanya mereka yang tahu sama Tuhan yang tahu. Nah, tembakan kedua diduga dari sini, karena ini bolong ini dari sini ke bibir. Sudutnya dari bawah? Iya. Dari bawah ke sini. Kalau dari sini dia ke bawah, logikanya tembus ke sini. Tapi kan ada yang di sini luka juga. Adanya di sini, di pundak. Oh, beda. Jadi nggak mungkin jadi letter L pelurunya begini kan? Ini informasi baru ini. Peluru ketiga sesuai dengan itu hasil otopsi itu di dada. Juga lurus ke belakang. Sejajar. Bukan dari atas. Di sonde dia lurus dia. Peluru keempat itu di tangan. Baik. Jebol. Di sonde juga lurus dia, tidak miring. Sejajar. Nah, itulah diduga 4 peluru itu. Pertanyaannya, masih ada nggak luka lain? Nah, jawabannya? Ada. Di sini. Iya, ini. Di sini. Di sini. Kemudian di bahu luka terbuka. Dugaan dari otopsi pertama itu dikatakan sebagai pantulan peluru atau serempetan peluru. Kemudian lengan bawah ini ada 2 tulang sini. Ini patah. Ini patah kenapa? Atau siapa yang matahin kan gitu? Dekat pergelangan ya, Bang? Tulangnya iya. Kemudian jarinya, jari manis. Ini patah. Kemudian di bawah ini juga ada luka. Yang katanya itu untuk memasang formalin. Tetapi di sini juga ada luka lain. Di pergelangan sini. Yang belum terjawab. Kemudian di kaki sudut apa itu dengkul ini di belakang. Itu juga diambil sampelnya. Kemudian ketika dilahirkan anak ini dia sempurna. Melamar polisi juga sempurna, makanya dia diterima kan gitu. Tapi ketika mati dia kaki ini tidak bisa lurus lagi. Entah apa penyebabnya. Waktu itu pun kakinya kayak gini awalnya itu kayak gini nah. Oh, nggak bisa diluruskan? Nggak bisa diluruskan. Nggak bisa diluruskan? Nggak bisa. Jadi dalam posisi peti mati, kakinya bengkok seperti itu? Kayak gini, persis kayak gini. Nggak coba untuk diluruskan misalnya? Kami luruskan, kami coba luruskan kayak gini lah. Kayak gini lah. Nggak bisa lurus? Nggak bisa. Dipaksain nggak bisa? Iya, nggak bisa. Kemudian di punggung belakang ada juga luka. Nah, ini kan butuh penjelasan. Ini tembak-tembakan apa disiksa? Menjerit lagi. Kami tadi perlihatkan video, jumlahnya 20 video. Karena bagi kami nyawa anak yang lebih berharga. Sedikit demi sedikit, kepingan fakta tewasnya Brigadir Yosua muncul ke permukaan. Teranyar, jejak sang ajudan Kadif Propam di saat-saat terakhirnya terungkap melalui rekaman kamera pengawas. Di area Duren 3, video perlihatkan ada Irjen Sambo, ada rombongan dari Magelang, jadi Irjen Sambo masuk duluan. Setelah sekian waktu terus ada rombongan baru pulang dari Magelang, dan di situ terlihat ada Bu Putri, ada Joshua, almarhum Joshua masih hidup ya, sampai di Duren 3 dia masih hidup. Otopsi kedua pun akhirnya dilakukan. 4 minggu itu 2 hingga 4 minggu proses sampel jaringannya. Setelah itu tentunya kami akan periksa lagi dan kami interpretasikan hingga paling. Jadi kalau saya boleh rentangnya saya nggak ingin terlalu menggebu-gebu, mungkin antara 4 sampai 8 minggu lah ya, sampai keluar hasil yang akan bisa kita berikan kepada pihak penyidik peminta dari ini. Seperti itu. Transparansi adalah kunci. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan. Udah. Terima kasih, Pak. Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada
keraguan-raguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga. Kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga. Menarik dicermati apa yang sesungguhnya terjadi. Yang pasti, proses penyelesaian kasus akan terus jadi sorotan. Karenanya, wajib dituntaskan. Saya ingin fokus ini dulu, Bang, karena ini pertanyaan yang menarik. Autopsi kedua masih perlu 8 minggu, tapi kok Abang bisa dapat duluan? Saya akan melisiknya eksklusif. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Optik Melawai Grid Over Buy One Get One Free for Eyewear. Dapatkan promo dan info menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik Melawai. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 아 근데 아니야 다른 방법으로라도 우리는 봤을걸? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤잖아. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하는 거 너무 좋아. 좋다 얘기. Baru stiker Minions dari Mini Oreo. Temukan dan koleksi stikernya. Mini Oreo Minion, main makin seru. Buat aku, makanan itu penting banget. Aku cuma kasih yang terbaik buat pelanggan dan juga kritikus terbesar dan terimutku. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Satu pasta gigi sensitif, 8 manfaat. Sensodyne meredakan gigi sensitifku, gigiku juga makin kuat. Dan nafasku jadi segar. Gunakan pasta gigi Sensodyne Fresh Mint. Belum. Ya, Brian. Aku pengen. Pengen apa? Ngopi lagi. Minum Top White Coffee. Kopinya smooth, enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. The authentic taste of white coffee dari Wings Food. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut selalu lebih berani. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Anda kembali menyaksikan Kompas Update. Saudara, Polres Serang meringkus 3 pelaku kejahatan bajing loncat yang kerap beraksi di kawasan industri modern Cikande. Aksi pelaku terbilang nekat karena beraksi pada siang hari dan dilakukan di kawasan yang ramai. 3 orang pelaku kejahatan bajing loncat berhasil diringkus tim Jatan Ras Polres Serang. Ketiganya diringkus saat beraksi mengambil potongan limbah besi di kawasan modern Cikande. 3 orang pelaku berhasil melarikan diri. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan sepeda motor untuk memepet kendaraan truk pengangkut limbah besi. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa senjata tajam, potongan limbah besi, dan juga sepeda motor. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda?
Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Saya akan melisiknya eksklusif. Ini kan abang otopsi kedua masih perlu 8 minggu, tapi kok abang bisa dapat duluan? Karena saya kan kerja siang malam, mungkin mereka kerja paruh waktu. Kemudian mereka kan masih menguji sampling, saya tidak menguji sampling. Artinya kesahihannya apakah bisa dipertanggungjawabkan? Sahih ini kan keinginan mereka. Jadi setelah kami rapat awal di gelar perkara itu, mereka setuju. Ketika otopsi dari PCPR bertemu ulang, kami harus ada di situ. Atau perwakilan pengacara atau keluarga. Tetapi terus berkembang ini, akhirnya keluarga tidak boleh, pengacara tidak boleh karena tidak expert bilangnya. Rapat terakhir mengatakan, oke lah, boleh ada perwakilan kalian, tapi harus dokter dan atau bekerja di rumah sakit atau paramedis. Nah ini udah jam-jam terakhir ini. Tapi Tuhan sangat baik. Dalam waktu tidak sampai 1 jam kita dapatkan 2. Maka yang 2 ini saya kasih surat penugasan. Bertugas untuk mewakili keluarga, turut serta di dalam ruang otopsi. Jadi mereka ini bekerja sama dengan dokter forensik yang dari RSPAD, dari SCM, dari Andalas maupun dari Bali. Mereka bersama-sama di ruang otopsi itu. Nah, inilah hasil daripada yang mereka alami. Baik. Saya katakan juga, saya harus adil di sini dan independen. Bahwa di sini bukan dokter ahli forensik, tapi dokter umum ya. Dokter yang mewakili, karena ada catatan di situ. Iya, betul. Artinya dokter ini, yang dokter umum ini tidak melakukan analisis, hanya mendengarkan dan mencatat. Sesuai yang dilihat dan dialami. Jadi di situ kan di ruangan itu kan ada percakapan. Nah, percakapan mereka atau kesepakatan mereka itu dicatat ini. Kalau abang perhatikan ini kan detail ini, detail semua ini. Betul. Detail ini. Lubangnya atau lukanya sekian milimeter. Dari GPD 1 cm memar dan seterusnya. Lalu memang dan itu diurai mulai dari kepala, mulai dada, tangan. Memang detail sekali. Detail sekali. Otopsi buka dada, 1 terdapat tulang dada, 2 dan seterusnya. Diurai semua itu. Kelingking dan jari manis disebutkan patah dan lain sebagainya. Nah, ekstremitas bawah kaki kanan terdapat luka terbuka berukuran 2,5 cm, tidak dijahit dan seterusnya. Setelah dibuka ternyata tempat untuk masukkan formalin. Itu yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri. Yang tidak ada kaki kiri belum ada sisi luar kesimpulan. terdapat luka bawah kiri sisi luar, di atas mata kaki terdapat luka terbuka tepi rata, dasar tulang berwarna putih, rencana PA jaringan. Lipatan kaki kiri sisi dalam terdapat warna lebam dan menghitam, terdapat resapan darah di bawah kulit. Dokter forensik mengambil sampel, artinya pertanyaan ini. Harapannya mereka bisa pecahkan melalui pemeriksaan laboratorium kan gitu. Ini fakta yang kemudian saya dapatkan. Tentu ini masih harus diuji nanti di forensik dan juga nanti ketika nanti ini prosesnya berlanjut ke sidang peradilan, maka tentu ini semua akan semakin terbuka. Ini belum final lah. Artinya finalnya nanti dari dokter forensik yang dari ditugaskan oleh penyidik itu. Baik. Terima kasih Bung Kamarudin. Ya, Tuhan berkati. Dan saudara, saya mencoba untuk menggali lebih dalam bersama dengan pakar ilmu kriminolog, Profesor Adrianus Meliala. Profesor, saya ingin tanya langsung kepada Prof. Saya mendapatkan fakta begini, Prof. Ada hasil forensik di kedua yang kemudian divalidkan oleh dokter yang kemudian dikirimkan oleh pihak keluarga. Ada luka berupa tembakan dari kepala belakang menembus hidung, yang sebelumnya oleh polisi dikatakan sebagai luka karena serempetan peluru. Ini 2 hal yang berbeda. Padahal polisi pada waktu menyampaikan berdasarkan otopsi forensik yang pertama. Artinya, apakah ada ketidakjujuran pada proses otopsi forensik pertama? Kalau ini benar. Ya, jadi kembali dulu pada saat Polri menyetujui permintaan keluarga untuk mengadakan otopsi ulang. Ketika itu saya pribadi berpikir begini, sebetulnya untuk apa sih otopsi ulang? Apakah benar bahwa memang hasil otopsi yang pertama itu memang tidak memperlihatkan adanya informasi-informasi sesuai dengan apa yang terdapat pada tubuh jenazah? Perhatikan bahwa pada waktu Kapolres memberikan rilis, dikatakan itu hasil otopsi sementara. Ini juga dimungkinkan karena ada kemungkinan tengah dilakukan beberapa uji misalnya yang lalu membutuhkan beberapa waktu sebelum kemudian dikeluarkan surat keterangan otopsi yang final. Nah, tetapi tadi permasalahannya adalah apakah benar bahwa otopsi yang pertama itu telah terekam seluruhnya atau tidak? Jika tidak, oke, memang benar bahwa memang diperlukan otopsi yang pertama, tapi jika benar bahwa sudah terekam berbagai hal yang terdapat dalam konteks jenazah korban, maka kelihatannya Polri lebih berada pada posisi
untuk menyenangkan, memuaskan publik dan keluarga. Dan ternyata ada hal baru yang saya yakin juga Prof belum pernah mendengar soal ini. Jangan lupa bahwa apa yang terekam dalam hasil otopsi itu kemudian perlu dibunyikan secara amat arif oleh dokternya sendiri, dan kedua kemudian dikonstruksikan dengan penyidik. Jadi sebagai contoh misalnya begini, kalau kita bicara mengenai luka tembak masuk misalnya, ya tentu lain dengan luka tembak keluar. Nah, dari mana kemudian lalu dokter bisa menyimpulkan hal itu? Tentu dengan melakukan pemeriksaan terkait dengan bekas lukanya, luka masuk dan luka keluarnya. Tapi apakah lalu kemudian dokter bisa menyimpulkan dengan senjata apa, apalagi dengan memasukkan informasi tentang siapa pelakunya, itu sudah terlalu jauh. Betul. Nah, dalam hal ini maka amat mungkin saya berusaha untuk memahami apa yang disimpulkan oleh Pak Kapolres Budi Herdi pada waktu itu, dalam bahasa saya agak prematur gitu ya, sehingga sebetulnya banyak sekali informasi yang terdapat pada otopsi pertama tidak diungkapkan. Tapi ketika kemudian menjawab pertanyaan wartawan, apakah betul bahwa ada luka sayatan, pada waktu itu masih luka sayatan, dikatakan bahwa itu serempetan peluru. Itu kan berdasarkan hasil otopsi pertama, dan Kapolres hanya membacakan hasil otopsi pertama, karena Kapolres bukan ahli otopsi. Setuju, makanya saya bilang prematur. Dia mengatakan rekoset ya. Tentu rekoset itu kan satu pantulan, ya? Berat atau dinamika peluru yang sudah dibuktikan dulu. Ya, peluru A, tembak kemana, lalu mantul kemana. Apa mungkin dalam waktu 3 hari yang bersangkutan sudah bisa melakukan satu uji balistik, sehingga kemudian keluar dengan istilah rekoset? Nah, itu yang menurut saya prematur. Oke, apakah kemudian saya bisa mengatakan begini, Prof? Apakah kemungkinan ada ketidakterbukaan pada proses otopsi pertama? Ini kecurigaannya. Nah, saya nggak tahu. Nah, itu kembali pada tadi yang saya pertanyaan tadi, apakah memang pada hasil pertama itu keterangannya memang tidak merekam semuanya atau sebetulnya sudah merekam semuanya? Kalau seandainya ada luka bekas tembakan dari belakang kepala hingga ke hidung, masa nggak ketahuan, Prof? Harusnya dimunculkan ya. Oke. Nah, masalahnya adalah bahwa apakah memang itu muncul dan ada dalam surat keterangan, tapi tidak dibunyikan oleh Kapolres. Nah, itu kan 2 hal berbeda nih. Oke. Intinya tidak tahu apakah poin ketidakterbukaan yang ada di Kapolres atau ada di hasil otopsi, begitu ya? Betul. Oke. Apapun hasilnya, kasus ini memang penuh kejanggalan, dan semakin penuh kejanggalan ketika kemudian dirunut penyelidikannya ke depan. Saya kira kita semua sudah sepakat ya, paling tidak mengamini apa yang dikatakan oleh kepolisian bahwa berbagai kejanggalan itu kemudian akan ditepis, tidak ada yang ditutupi dengan bantuan scientific crime investigation. Maka pesan saya adalah bahwa kita tunggu hasil dari digital forensik, kedokteran forensik, atau balistik forensik, dan seterusnya, lalu kemudian diramu oleh para penyidik untuk memperkirakan apa yang sebetulnya terjadi tanpa harus tergantung pada cerita yang pertama. Ya. Maka kemudian lalu ada kemungkinan lalu kemudian hasilnya bisa berbeda, begitu. Oke, baik. Ada kemungkinan hasilnya bisa berbeda. Meskipun Anda tidak mengatakan bahwa ini janggal, tapi Anda punya harapan yang besar atas kasus ini agar terbuka dan transparan. Demikian, terima kasih, Mas. Terima kasih, Prof. Adrianus Meliala, kriminolog, guru besar dari Universitas Indonesia. Terima kasih, bersama. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya, bahwa luka yang ada di hidung yang dijahit yang sebelumnya disampaikan oleh pihak kepolisian Kapolres Jakarta Selatan karena serempetan peluru, ternyata karena peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Apakah Komnas HAM juga menerima informasi yang sama karena sudah memeriksa hasil otopsi pertama? Saya akan melisiknya eksklusif. Dengan Minion Toys baru, disendok, dimakan, enak. Yuk, koleksi mainan Minions-nya. Optik Melawai Great Over Buy One Get One Free for Eyewear. Dapatkan promo dan info menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik Melawai. Dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja.
tersedia di apotek terdekat. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Pakai Halo Belanja. Halo Belanja. Halo Belanja. Lebih untung, tersentuh. Pakai Halo Belanja. Untung sebelum belanja. Saya akan melisiknya eksklusif. Ini tembak-tembak apa disiksa, menjerit lagi. Kami tadi perlihatkan video, jumlahnya 20 video. Karena bagi kami nyawa anak yang lebih berharga. Saya akan mengonfirmasi seluruh temuan saya kepada Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Bung BK Ulung Hapsara. Bung BK, sehat selalu? Sehat, ya. Mas Eman. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya, bahwa luka yang ada di hidung yang dijahit, yang sebelumnya disampaikan oleh pihak kepolisian Kapolres Jakarta Selatan karena serempetan peluru, ternyata karena peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Apakah Komnas HAM juga menerima informasi yang sama karena sudah memeriksa hasil otopsi pertama? Soal keterangan tersebut sampai detail kami belum menerima ya. Artinya kami baru mendapatkan penjelasan dari tim forensik begitu. Tapi kami harus konfirmasi lagi nanti kebenarannya dengan hasil otopsi ulang dan ekshumasi yang baru kemarin Rabu kemarin itu dijalankan. Ini berdasarkan dari ekshumasi atau otopsi ulang yang kemudian dicatat. Apa yang disampaikan oleh dokter di sana dicatat oleh dokter utusan keluarga. Saya yakin juga bahwa Komnas HAM juga mendengar hal yang sama. Kalau mendengar. Artinya Anda mendengar, Komnas HAM mendengar bahwa ada informasi dari dokter forensik yang mengatakan bahwa ada tembus luka dari belakang kepala hingga ke hidung. Ya, tapi kami belum bisa mengkonfirmasi. Baik. Kebenarannya. Termasuk juga arah dari tembakannya atau arah dari lukanya sejajar. Kami pada saat meminta keterangan dari dokter forensik, memang sudah dijelaskan luka tembaknya, terus soal kemiringan, dan juga luka sayat. Forensik yang pertama? Forensik yang pertama. Tapi kami juga saat ini masih menunggu dengan hasil otopsi ulang, supaya jelas, karena apakah sinkron atau tidak. Detil yang kedua adalah soal jarak waktu antara Ibu Putri datang ke rumah TKP, rumah dinas, dengan Irjen Sambo yang kemudian datang ke TKP, berjarak hanya kurang dari 10 menit. Betulkah? Berdasarkan CCTV memang ada jarak kedatangan antara Irjen Verdi Sambo dengan rombongan Bu Putri. Begitu. Hanya kemudian secara detail waktunya apakah 10 menit, 12 menit, kami harus melihat lagi dari CCTV begitu. Kenapa kemudian saya tanyakan itu? Karena tentu dalam waktu yang pendek ada pertanyaan, apakah mungkin melakukan pelecehan dalam waktu yang sangat singkat? Ya, jadi begini, kalau soal ada isu soal pelecehan segala macam, kami masih belum sampai ke sana. Kami masih konsentrasi soal jenazah, terus kemudian soal ajudan, dan juga CCTV plus juga soal media komunikasi, dalam hal ini handphone begitu. Saya juga dapat informasi terkait dengan ada 20 lebih panggilan tak terjawab, miss call dari Brigadir Yosua ke pacarnya, teman wanitanya yang bernama Vera Simanjuntak. Ada hal yang luar biasa, 23 kali kalau tidak salah panggilan dari Yosua ke Vera. Betul demikian? Saya bisa mengkonfirmasi, ada memang panggilan tidak terjawab. Dan puluhan. Tapi soal jumlahnya saya belum bisa mengkonfirmasi 21 atau 23 atau yang lain begitu. Termasuk juga di satu hari sebelumnya tewas, ia bercerita juga sempat kepada Vera, pacarnya, yang menyatakan bahwa ia akan dibunuh oleh skuad lama.
Nah, soal squad memang kami dengar, tapi soal ancaman kami harus memastikan lagi. Komnas HAM belum memeriksa Vera. Kami sudah menerima atau meminta keterangan dari Vera di awal-awal, tapi memang dengan berkembangnya informasi segala macam kami harus memeriksa ulang. Iya, memeriksa ulang. Informasi tadi belum terungkap. Ya, soal jumlah-jumlah itu kan. Karena saya mendapatkan informasi dari pengacara Kamarudin Simanjuntak menyatakan bahwa ada 2 kali laporan ingin dibunuh Brigadir Yosua kepada pacarnya di akhir Juni dan di 7 Juli. Yang selama ini terungkap hanya 1 kali, tapi ternyata 2 kali. Ya, Komnas HAM akan mendalami soal itu. Termasuk juga ada informasi terkait dengan persaingan antar ajudan Verdi Sambo. Benar demikian? Jadi begini, soal persaingan saya kira belum sampai kesimpulan ke sana, tetapi Komnas HAM sudah meminta keterangan seluruh para ajudan dalam ruang terpisah. Iya. Apa saja yang kami mintai keterangan adalah soal bagaimana pola kerja, relasi kerja, pola komunikasi, termasuk posisi dan peran dari masing-masing ajudan ketika kejadian tersebut. Tentu menjadi pertanyaan bagi publik. Kalau tembak-tembakan dari atas tangga ke bawah, satu tadi ada luka yang sejajar, rasanya tidak mungkin sejajar karena dari atas ke bawah. Kemudian juga yang kedua ada perbedaan jarak tembak, kan satu, hanya dari atas tangga. Bagaimana kemudian Komnas HAM menilai ini? Ya, Komnas HAM belum sampai olah TKP sampai saat ini. Kenapa kemudian belum sampai olah TKP? Karena kami menganggap bahan-bahan yang kami kumpulkan dari orang-orang yang ada di sekitar Irjen Verdi Sambo belum selesai semuanya. Jadi setelah kemudian kami mendapat itu semua, terus kemudian dapat keterangan dari Irjen Verdi Sambo dan istrinya, kami baru olah TKP. Saya tentu mencermati apa yang kemudian ditemukan oleh Komnas HAM. Saya juga mencermati apa yang kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini misalnya Kapolres Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Ada perbedaan data di antara keduanya. Apakah Komnas HAM menyadari itu? Mungkin berbeda ya. Kenapa? Kemudian berbeda dari pihak kepolisian. Ya. Karena jelas kami melakukan penyelidikan independen. Terus kami titik mulainya juga berbeda. Kami memulai dari keluarga Brigadir J dan orang-orang terdekat, baru kemudian terkait dengan jenazah, baru kemudian forensik, kemudian ajudan, sampai sekarang CCTV. Bahwa kasus ini janggal, Komnas HAM mengakui? Komnas HAM mengakui ada peristiwa ini. Soal janggal atau tidaknya ukurannya beda-beda. Kalau sebelumnya dikatakan A, lalu kemudian faktanya B, kan artinya janggal. Tentu saja kami akan bicara soal berdasarkan fakta yang kami punya. Oke, baik, kami tunggu nanti dari hasil Komnas HAM, karena ini tentu menjadi sebuah hal yang dinanti oleh publik, akan transparansi, akuntabilitas kerja dari Komnas HAM dan juga tim khusus dari pihak kepolisian. Tentu kita mengapresiasi, mudah-mudahan nanti keadilan yang bisa terjawab. Terima kasih Bung BK Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM, telah memberikan informasi di program Aiman. Masih sama-sama. Artinya begini, Prof. Pendekatan saintifik oleh polisi telah berdasarkan otopsi forensik yang pertama. Itu sudah disebutkan oleh Kapolres Jakarta Selatan pada waktu itu. Apakah tidak terdeteksi waktu itu ada peluru dari belakang menembus ke hidung? Itu pertanyaan besar. Saya akan melisiknya eksklusif. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Belum. Ya, Brian. Aku pengen. Pengen apa? Ngopi lagi. Minum Top White Coffee. Kopinya smooth, enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. The authentic taste of white coffee dari Wings Food. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 아 근데 아니야 다른 방법으로라도 우리는 봤을 거야. 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤잖아. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하면 너무 좋아. 좋다 얘기. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru, terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Merdeka! Pizza Merah Putih hadir kembali.
Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut selalu lebih berani. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Pakai Halo Belanja. Halo Belanja. Halo Belanja. Lebih untung, terus untung. Pakai Halo Belanja. Untung sebelum belanja. Saya akan melisiknya eksklusif. Saudara, di hadapan saya adalah Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Profesor Hermawan Sulistyo. Prof Kiki, sehat selalu, Prof. Iya. Prof, saya mendapatkan fakta bahwa apa yang kemudian saya temukan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh polisi pada tahap awal. Artinya kejanggalan ini seolah-olah, saya harus katakan seolah-olah karena nanti akan belum disimpulkan, terbukti satu persatu. Apa misalnya? Katakanlah misalnya soal luka di wajah, yang sebelumnya dikatakan terkena serempetan peluru. Namun saya mendapatkan fakta dari forensik kedua, otopsi kedua, bahwa itu disebabkan karena tembakan yang berasal dari belakang kepala menembus ke hidung. Artinya pada saat pernyataan pertama oleh Kapolres Jakarta Selatan, oleh pihak kepolisian, ada perubahan yang signifikan. Kan waktu itu juga sudah dilakukan forensik, masa tidak diketahui? Ada apa? Tentu ini publik bertanya. Saya tidak tahu apakah sudah dilakukan uji forensik, sudah di bedah mayat pada saat yang pertama itu. Nah, kalau kesimpulannya kemudian tergesa-gesa, dirilis, dan segala macam, itu karena tekanan publik. Waktu itu kan bertubi-tubi viral terus di publik, jadi polisi, penyidik mungkin ya bagian ya panik kan, bahan yang ada aja. Hasilnya waktu itu saya bilang kalau sementara ya sementara. Pendekatan saintifik itu prosedurnya harus bisa diulang. 2, transparan. 3, logis, ada logikanya. Nah, 4, bisa saja ditemukan fakta-fakta baru yang temuan baru itu memperkuat temuan yang lama atau menafikan, membatalkan temuan yang lama. Artinya begini, Prof. Waktu pendekatan saintifik. Kesimpulan oleh polisi telah berdasarkan otopsi forensik yang pertama. Itu sudah disebutkan oleh Kapolres Jakarta Selatan pada waktu itu. Apakah tidak terdeteksi waktu itu ada peluru dari belakang menembus ke hidung? Itu pertanyaan besar. Saya tidak tahu apakah waktu itu polisi merilis seluruh hasilnya. Tahu saya sih waktu itu tidak ada detail rilis hasilnya. Baik. Sebagai Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional, apa pesan Profesor Kiki atas kasus ini agar kasus ini mencapai keadilan, tuntas, akuntabel, dan transparan? Ya, kita minta dijalankan sesuai tagline-nya Kapolri. Sekarang kan presisi itu prediktifnya sudah tidak ada kan, prediktif. Karena sudah lewat gitu kan peristiwanya. Tapi ada transparansi, ada akuntabilitas di sana, itu yang harus dan dijaga. ada keadilan. Baik. Dan ini kasus ini positif untuk keadilan Indonesia, positif juga untuk Polri. Iya, meskipun mahal, sangat mahal harganya, tapi betul. Ini kasusnya bisa menjadi pelajaran bagus juga, khususnya untuk polisi gitu. Mulai dari penanganan TKP sampai pengendalian berita di media. Pengendalian berita itu bukan berarti mengajarkan untuk berbohong gitu, tetapi menyampaikan kejujuran supaya publik percaya. Menyampaikan kejujuran untuk keadilan, itu pesan penting dari peristiwa ini. Baik, terima kasih Profesor Kiki. Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional di Universitas Bhayangkara Jaya. Terima kasih, Prof. Sehat selalu. Sama-sama.
Pendapat boleh saja disampaikan, tapi bukan berarti sebuah kesimpulan. Suara-suara di luar sana, jika didasarkan pada data dan fakta, sah dilakukan sebagai bagian dari pengawal keadilan. Saudara saya Aiman Caksono. Salam.
Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas TV. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tembus ke depan. Tembus ke depan. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Aiman, Senin, 1 Agustus, pukul 8:30 malam, eksklusif di Kompas. Sudah siap, saya akan menuju ke sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan melisiknya eksklusif.
Saudara, babak baru misteri tewasnya Brigadir Yosua. Meskipun proses forensik tengah dilakukan 4-8 minggu ke depan, tapi sejumlah fakta mengemuka. Saya ingin mengumpulkan kepingan-kepingan fakta itu eksklusif di Aiman. Ikuti saya, saudara. Kami perlihatkan video dari Magelang sampai Duren 3 dan di situ terlihat almarhum Joshua masih hidup. Bagi kami nyawa anak yang lebih berharga. Pengancaman ini berlanjut lagi ke tanggal 7 Juli. Oh, jadi yang foto ini ancaman dibunuh ini Juni akhir. Berulang lagi 7 Juli dia menyampaikan lagi ke pacarnya, ke Vera Simanjuntak, bahwa dia akan dibunuh. Artinya 1 hari sebelum dia meninggal. Posisi dia waktu itu di Magelang. Ini informasi baru nih, saudara, karena 7 Juli belum pernah disampaikan sebelumnya nih, Bang. Baik. Jam 16 ada 23 miss call dari almarhum ke pacar. Ya. Tapi masuk secara tidak berurutan. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tapi ada tembus ke depan. Tembus ke depan. Ini kan abang otopsi kedua masih perlu 8 minggu, tapi kok abang bisa dapat duluan? Kita belum lihat, tetapi penjelasan dari penyidik yang dibilang sayatan itu adalah gesekan proyektil yang ditembakkan oleh Baradae ke J. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Luka yang ada di hidung yang dijahit, yang sebelumnya disampaikan oleh pihak kepolisian karena serempetan peluru, ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Apakah Komnas HAM juga menerima informasi yang sama karena sudah memeriksa hasil otopsi pertama? Soal keterangan tersebut kami baru mendapatkan penjelasan dari tim forensik begitu. Artinya Anda mendengar, Komnas HAM mendengar bahwa ada informasi dari dokter forensik yang mengatakan bahwa ada tembus luka dari belakang kepala hingga ke hidung. Iya. Saudara, saya berada persis di rumah tempat kejadian perkara. Ini adalah rumah dinas dari Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo di kawasan Kompleks Polri Duren 3. Dan ada 2 rumah Irjen Verdi Sambo, yakni rumah pertama, rumah dinas yang menjadi tempat kejadian perkara, dan rumah pribadi. 2 rumah ini menjadi saksi kunci dari penyelidikan kasus misterius tewasnya Brigadir Yosua. Dan saya akan mengupas kepingan fakta eksklusif dari tempat kejadian perkara, termasuk juga informasi baru terkait dengan forensik dari Brigadir Yosua. Anda bisa melihat, saudara, ini adalah garis polisi. Namun yang menjadi janggal adalah garis polisi ini dipasang beberapa hari setelah kejadian. Pada hari sesaat setelah kejadian tidak dipasang. Padahal ketika ada kejadian, apalagi proses yang menyita perhatian, pembunuhan dan sebagainya, seharusnya langsung dipasang garis polisi. Entah kenapa kejanggalan itu terjadi. Kemudian yang kedua adalah pihak keluarga tidak diperkenankan untuk membuka peti yang video sempat viral. Tentu ini menjadi proses penyelidikan lebih lanjut baik oleh tim Sus Polri maupun oleh Komnas HAM. Dari sini saya akan menuju ke rumah pribadi Irjen Verdi Sambo, di mana rumah itu merupakan salah satu saksi kunci. Komnas HAM telah menyampaikan bahwa terbunuhnya Brigadir Yosua tidak terjadi di perjalanan antara Magelang dan Jakarta. Ada 2 perjalanan di sini, saudara. Yang pertama adalah Irjen Verdi Sambo yang sampai atau tiba di rumah pribadi sana sekitar 40 menit lebih awal ketimbang istrinya. Irjen Verdi Sambo berangkat dari Semarang menggunakan pesawat. Sementara istrinya dari Magelang, Jawa Tengah menggunakan jalan darat atau mobil bersama dengan Brigadir Yosua sebagai sopir dan juga pengawalnya, dan juga Barada atau Bayangkara II Eliezer. Informasi ini juga disampaikan oleh Komnas HAM bahwa Brigadir Yosua sampai
di Jakarta masih dalam keadaan sehat dan bahkan tertawa-tawa. Artinya terbunuhnya Brigadir Yosua bukan berada dalam perjalanan antara Magelang dan Jakarta. Berikut ini. Di area Duren 3, video memperlihatkan ada Irjen Sambo, ada Bu Putri, ada Joshua, dan almarhum Joshua masih hidup ya. Terus ada rombongan yang lain dan semuanya dalam kondisi hidup dan sehat, tidak kurang dari satu apapun. Saya akan menuju ke rumah pribadi yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah dinas Irjen Ferdy Sambo. Saya akan menuju ke sana, saudara. Dan saudara, saya sudah berada di Jalan Saguling di rumah pribadi dari Irjen Ferdy Sambo. Saya menuju ke sana, tapi saya mendapat informasi bahwa tidak diperbolehkan untuk mendekati rumah. Iya, ini tadi ada banyak petugas di sini, tapi ketika saya datang tidak ada. Bang, permisi. Oke, ya tampaknya tidak mau diwawancara. Hanya ada. Pak, izin Pak. Dari keamanan, Aiman, Kompas TV. Pak Ferdy Sambo rumahnya ini Pak. Iya. Udah izin belum Pak? Polisian mau apa ya? Oh, nggak boleh. Nggak boleh di. Ya, ini rumahnya ini. Oh iya, baik. Apa ya? Iya, jadi nggak boleh kita liputan sini. Iya, oke, baik. Ini rumahnya saudara, tapi kemudian saya tidak diberikan kesempatan untuk mewawancarai. Tadi saya baru saja melihat rumah pribadinya, dan rumah pribadinya itu ada di sebelah kanan saya, meskipun saya tidak bisa melakukan on camera seperti ini persis depan rumah pribadinya. Tapi yang saya sampaikan adalah bahwa rumah pribadi itu adalah rumah yang pertama disinggahi ketika Irjen Ferdy Sambo dari Semarang menggunakan pesawat dan istrinya dari Magelang, Jawa Tengah menggunakan mobil bersama dengan Brigadir Yosua dan juga Barada Eliezer. Ada yang menjadi pertanyaan, kalau tidak mau dikatakan janggal di sini, karena pada saat kejadian Irjen Ferdy Sambo dikatakan tengah melakukan tes PCR. Padahal di rumah tersebut ada tes PCR. Berikut pernyataan dari Komnas HAM, Komisioner Khairul Anam terkait hal ini. Dalam video itu dengan ada jamnya, ada proses PCR. Siapa saja yang di PCR, semua termasuk almarhum Joshua. Dan saya akan bandingkan saudara dengan pernyataan Kapolres Jakarta Selatan yang disampaikan beberapa waktu lalu. Rumah tersebut adalah rumah singgah. Jadi selama pandemi, rumah tersebut dipakai oleh keluarga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri apabila ada anggota keluarganya yang baru saja pulang dari luar kota, melakukan tes PCR, kemudian sambil menunggu hasil PCR keluar, maka akan melakukan isolasi di rumah tersebut. Sehingga rumah tersebut adalah rumah persinggahan. Sebenarnya rumah aslinya sendiri kurang lebih 1 km dari rumah tersebut. Pada saat kejadian, beliau tidak berada di rumah. Beliau mengetahui kejadian setelah terjadi penembakan, yang menelpon adalah istri beliau. Ini belum tahu yang namanya belum tahu. Ya, tadi sudah bilang tes PCR. Lalu kejanggalan kedua, saudara, dikatakan bahwa luka di wajah, saya akan tunjukkan, karena serempetan peluru. Berikut ini pernyataan. Kita belum lihat, tetapi penjelasan dari penyidik yang dibilang sayatan itu adalah gesekan proyektil yang ditembakkan oleh Baradae ke J. Apa yang sesungguhnya terjadi, saudara? Benarkah karena serempetan peluru? Saya akan mencoba menelusuri terkait hal ini dan sejumlah kejanggalan lain. Saya mendapat informasi bahwa pihak pengacara keluarga dari Brigadir Yosua telah mendapatkan informasi sementara dari hasil forensik atau otopsi yang kedua. Saya akan menuju ke sana, mewawancarai Kamarudin Simanjuntak terkait hal ini. Bukti apa yang ia miliki atas pernyataan-pernyataannya nanti. Saya akan challenge, saya akan tantang Kamarudin Simanjuntak untuk membuka sekaligus mendasari fakta-fakta yang ia sampaikan kepada saya. Saya akan menuju ke sana, ikuti saya saudara, eksklusif. Dan saudara, akhirnya saya bersama dengan pengacara
dari keluarga Brigadir Yosua, ya. Bung Kamarudin Simanjuntak, dan ini ada sejumlah dokumen-dokumen yang terbaru, saudara. Nanti saya akan tanyakan soal dokumen ini, tapi saya tidak boleh untuk membawanya. Kalau saya baca hasil otopsi kedua Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Bung Kamarudin sudah punya dan sudah dibakukan di notaris. Tapi saya nggak boleh bawa ini ya. Nggak boleh. Iya, oke. Dan abang belum pernah wawancara khusus di TV seperti saya belum pernah wawancara khusus. Jadi saya hanya diwawancarai TV ketika melapor di Barreskrim Polri dan atau ketika doorstop. Nah, ini yang pertama ini datang ke sini nih. Terima kasih bang. Jadi eksklusif di Aiman ini. Ya. Saya yang bertanya yang pertama kali adalah ancaman pembunuhan yang disampaikan oleh pacar dari Brigadir Yosua bahwa yang bersangkutan akan dibunuh skuad lama. Bisa ceritakan soal itu? Jadi di bulan Juni 2022, baru berarti, sekira di akhir ya, atau sekitar seminggu sebelum pembunuhan itu, dia curhat kepada kekasihnya bahwa dia akan pergi meninggalkan kekasihnya. Awalnya kekasihnya ini mengira bercanda, tetapi karena dia nangis-nangis menyampaikannya, bahkan dia sudah pamitan, memohon maaf atas segala kekilapan atau dosa yang dia perbuat, kemudian berpesan supaya mencari laki-laki sebagai pengganti dia. Maka kekasihnya itu bilang, yang sakitnya kau bang, kan gitu. Dikiranya Brigadir Joshua ini sakit. Nah, lalu dia bilang bukan, tidak sakit, kan gitu. Nah, kemudian setelah dijelaskan bahwa dia diancam akan dibunuh oleh skuad-skuad lama ini, yang bertanya awal itu adalah kekasihnya, skuad lama atau skuad baru. Di antara mereka ini sudah paham yang mana itu skuad lama, yang mana skuad baru. Maksudnya apa skuad lama, skuad baru? Ajudan itu. Oh, sesama ajudan? Salah apa dia sehingga dia mau diancam dibunuh oleh sesama karena ajudan? Dia berprestasi dan disayang oleh komandan Irjen Sambo. Iya, termasuk oleh bapaknya dan ibu. Mana buktinya dia disayang? Pada tanggal 1 Juli 2022, Ibu Putri memanggil adiknya. Adiknya ini kan polisi juga. Iya. Dinas di Yanma Mabes Polri. Betul. Dipanggil dia ke rumahnya di daerah apa itu yang tempat pembantaian itu. Dia diberi dompet merek Pedro. Dia diberi uang 5 juta dan uang 5 jutanya pun masih tersimpan sampai sekarang. Ya. Kemudian ada janji akan mengurus kepindahannya dari Yanma Polri ke Jambi. Pertanyaannya, kalau dia tidak dekat, mungkin enggak adik daripada almarhum dipanggil oleh ibu ke rumahnya dan dihadiahi. Jadi memang nah, kalau waktu mereka berfoto itu kan positioning daripada almarhum itu kan di sebelah kiri dia beliau, Bapak Ferdi Sambo. Nah, kalau yang sebelah kanan itu informasi itu orang Papua, urutannya itu begitu kan. Dan ini semua udah saya identifikasi nih siapa-siapa saja ini. Oh, ini mendiang ya. Ini mendiang. Ya. Sebelah ini Bapak Kadipropam, mantan Pak Kadipropam. Ini yang disebut eksekutor menurut keterangan daripada Karopenmas Polri. Skuad ini 4 skuad di kanan, 4 skuad di kiri. Betul. Nah, dia di di sebelah kirinya Bapak ini. Tapi kan kalau ini belum tentu menunjukkan kedekatan dong, Bang. Karena kan sesuai dengan pangkat misalnya, yang paling dekat, yang paling tinggi. Ini sudah saya identifikasi semua pangkat-pangkatnya. Berikut nama-namanya. Ada yang Bribka, ada yang Brigpol. Bribka lebih tinggi dari Brigadir. Betul. Tapi kan yang Bribka tidak sebelahnya kan. Nah, tidak berdasarkan kepangkatan. Iya. Tapi ini punya konsekuensi hukum juga loh, Bang. Karena kan ini menuduh yang lain. Ya, memang betul karena ada faktanya. Oh, Abang punya semua itu? Ada dong. Bahwa ini menyebutkan ajudan dan sebagainya. Dan disebutkan oleh Yosua. Ada di sini semua, nanti saya tunjukkan. Boleh Abang tunjukkan sedikit. Baik. Saya akan melisiknya eksklusif. Bella. Ya, Brian. Aku pengen. Pengen apa? Minum kopi lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Winston. Ngopi lagi yuk. Bareng Top White Coffee. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener.
Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Sebagai mantan atlet, kami sadar masa kejayaan itu ada umurnya. Itu sebabnya kami terjun ke dunia bisnis. Dulu tiap transaksi banyak biaya ini itu. Tapi di tabungan BDN Bisnis beda. Bisa bebas biaya transaksi itu juara banget. Tabungan BDN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh lebih besar. Karena bisnis gak cuma tentang hari ini, tapi juga esok hari. Makanya, cheesy corn dog-nya pakai Kraft Quick Melt. Pasti leleh, anti encer, anti gagal. Yang lain cuma ngaku-ngaku leleh. Kayak di resto. Lelehnya asli, semangatnya pasti. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan susu dan gandum. Baru, biskuit bolu susu dengan krim coklat. Buat aku, makanan itu penting banget. Aku cuma kasih yang terbaik buat pelanggan dan juga kritikus terbesar dan terimutku. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Satu pasta gigi sensitif, 8 manfaat. Sensodyne meredakan gigi sensitifku, gigiku juga makin kuat. Dan nafasku jadi segar. Gunakan pasta gigi Sensodyne Fresh Mint. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut selalu lebih berani. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Bella, Ya, Brian. aku pengen. Pengen apa? Bikin mobil lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Winsfood. Ngopi lagi yuk? Bareng Top White Coffee. Saya akan melisiknya eksklusif. Tapi ini punya konsekuensi hukum juga loh Bang, karena kan ini menuduh yang lain. Ya, memang betul, karena ada faktanya. Oh, Abang punya semua itu? Ada dong. Bahwa ini menyebutkan ajudan dan sebagainya. Dan disebutkan oleh Yosua? Ada di sini semua, nanti saya tunjukkan. Boleh Abang tunjukkan sedikit? Baik. Ada percakapannya di situ. Oh, ini lengkap juga di... siang malam saya bekerja untuk mendapatkan itu. Nah, ini dia waktu dia curhat dan menangis ini. Ini satu bendel nih. Ini yang Juni ya Bang ya? 21 Juni? Iya, yang dia menangis itu. Oke, udah banyak juga foto-foto itu. Iya. Saya perlihatkan fotonya saja Bang. Oke, iya. Saudara. Dia ini pria, anggota BRIMOB, polisi. Menangis seperti ini, kira-kira ada apa? Ini sampai kekasihnya juga menangis juga, mendengarkan curahan hatinya. Pengancaman ini berlanjut lagi ke tanggal 7 Juli 2022. Dia dibantai 8 Juli. Oh, jadi yang foto ini ancaman dibunuh? Ini Juni akhir. Berulang lagi. 7 Juli dia nyampaikan lagi ke pacarnya, ke Vera Simanjuntak bahwa dia akan dibunuh. Akan dibunuh dia. Artinya 1 hari sebelum dia meninggal. Posisi dia waktu itu di Magelang. Bisa ini lagi informasi baru nih saudara, karena 7 Juli belum pernah disampaikan sebelumnya nih Bang. Baik. Ya. Apabila naik ke atas, dia akan dibunuh atau dibantai. Maksudnya ke atas? Inilah yang saya kasih kepada jenderal itu dari Baris Krim Polri. Tolong telusuri apa makna daripada di atas ini. Masih misteri. Apakah naik dari lantai 1 ke lantai 2 kah maksudnya? Ataukah ada isu yang lagi berkembang kah? Atau apa kan gitu. Nah, besoknya pagi-pagi dia masih mengomentari WhatsApp-nya keluarga. Keluarganya dari Jambi sedang ziarah ke Baligi, Sumatera Utara. Ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya. Tiap kali dipotret kampung halamannya, masuk dalam WhatsApp grup fotonya, dikomentari sama almarhum. Komunikasinya itu sangat interaktif sampai dengan jam 10.58. Setelah jam 10-an ini dia izin bergeser ke Jakarta mengawal ibu dan rombongannya. Nah, dia bilang perkiraan sampai 7 jam. Kalau perkiraannya 7 jam di jalan, berarti dia
nyampe di Jakarta itu harusnya jam 5 jam 18 atau jam 17 jam 18. Akan tetapi jam 16 saya temukan fakta ada 23 miss call dari almarhum ke pacar, tak terjawab. Iya. Tapi menurut daripada kekasihnya ini masuk secara tidak berurutan. Maksudnya gimana ini? Jadi contoh, kalau saya melakukan miss call kepada abang itu, harusnya misalnya jam 16, 16.05, 16.10, 16.20, itu kan berurutan. Kalau ini ada 16 misalnya, kemudian misalnya 16.40, habis itu misalnya 16.20. Oh, bolak-balik gitu ya? Jik-jak dia gitu misalnya gitu. Ini tidak lazim. Berarti ada dugaan kita ini handphone sudah dikuasai pihak ketiga. Nah, ketika sampai di rumah, aku sudah sampai di rumah bang. Itu masih di-read, tapi tak terbalas. Sejak itu, apapun yang di WA-kan oleh sang kekasih ini, itu tidak lagi masuk, tapi sudah menjadi centang 1, bukan centang 2 lagi. Oke, centang birunya jam berapa itu? Kurang lebih 16.15 kalau nggak salah itu. 16.15, padahal masih tertawa-tawa kalau menurut CCTV Komnas HAM. Tapi kan CCTV itu harus diuji apakah itu ori atau editan kan bisa. Tentu ini hal yang menarik karena abang juga pasti punya bukti juga terkait hal ini. Saya ingin masuk ke sini bang, karena saya mendengar bahwa abang mengirim dokter pada saat otopsi kedua, betul? Betul. Saya tidak bisa mengambil saudara, saya ingin tunjukkan ini. Dan ini sudah dilegalisasi oleh notaris. Dan dari sini saya tadi sempat membaca, memang ada hal-hal yang berbeda jauh dari apa yang selama ini ada. Ya, betul. Saya mohon izin ya, Bang. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Tidak beraturan. Luka berbentuk lubang yang bentuk corong ke arah dalam 2 cm diikuti retak tulang sampai basis krani. Lecet melingkari luka ke dalam, tembus ke puncak hidung, membentuk sudut 60 derajat ke kiri atas. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar, jebol ke hidung. Satu sejajar? Sejajar. Jadi dari belakang? Ditembaknya dari belakang, tetapi ada... Tembus ke depan? Tembus ke depan. Ada dugaan peluru. Tembakan dari belakang kan itu. Karena sebelumnya disebutkan ini adalah pantulan atau serempetan peluru yang sebelumnya. Betul. Kita belum lihat, tetapi penjelasan dari penyidik yang dibilang sayatan itu adalah gesekan proyektil yang ditembakkan oleh Baradae kecil. Tetapi ada usaha, apakah itu menutupi atau tidak, saya nggak paham. Apa itu standar forensik atau tidak, itu dilem di belakang. Itu diduga perbuatan yang pertama. Otopsi pertama? Diduga ya, belum tentu dia bisa juga yang sebelumnya lagi kan gitu. Oke, sebentar. Ini kan aneh, karena sejajar. Kalau dia tembak-tembakan Baradae Eliezer dari atas ke bawah kan nggak mungkin di belakang dan sejajar. Kalau tembak-tembakan yang saya pahami, karena saya suka menonton film-film yang apa itu, yang koboi-koboi itu kan biasanya kan hadap-hadapan dia, nggak belakang-belakangan toh. Tapi kalau dia berarti kan mempetak-umpet mereka, membelakang-belakangan kan gitu. Dan sudutnya sejajar, bukan dari atas. Bukan dari atas. Kemudian dibuka otaknya itu sudah nggak ada otak di dalam kepala. Yang ada adalah ada 6 pecahan. Diduga akibat peluru. Nah, kemana otaknya kan begitu. Nah, kemudian dibuka lagi ini, ditemukan otak itu sudah ada di dalam perut. Kenapa di perut? Nggak ada yang tahu, karena proses otopsi. Hanya mereka yang tahu sama Tuhan yang tahu. Nah, tembakan kedua diduga dari sini, karena ini bolong ini dari sini ke bibir. Sudutnya dari bawah? Iya. Dari bawah ke sini. Kalau dari sini dia ke bawah, logikanya kan tembus ke sini. Tapi kan ada yang di sini luka juga. Adanya di sini, di pundak. Oh, beda. Jadi nggak mungkin jadi letter L pelurunya begini kan? Oke, ini informasi baru ini. Peluru ketiga sesuai dengan itu hasil otopsi itu di dada. Juga lurus ke belakang. Sejajar. Bukan dari atas. Di sonde dia lurus dia. Peluru keempat itu di tangan. Baik. Jebol. Di sonde juga lurus dia, tidak miring. Sejajar. Sejajar. Nah, itulah diduga 4 peluru itu. Pertanyaannya, masih ada nggak luka lain? Nah, jawabannya? Ada. Di sini. Iya, ini. Di sini. Di sini. Kemudian di bahu luka terbuka. Dugaan dari otopsi pertama itu dikatakan sebagai pantulan peluru atau serempetan peluru. Kemudian lengan bawah ini ada 2 tulang sini, ini patah. Ini patah kenapa? Atau siapa yang matahin kan gitu? Dekat pergelangan ya, Bang? Tulangnya iya. Kemudian jarinya, jari manis, ini patah. Kemudian di bawah ini juga ada luka. Yang katanya itu untuk memasang formalin. Tetapi di sini juga ada luka lain. Di pergelangan sini yang belum terjawab. Kemudian di kaki sudut apa itu dengkul ini di belakang. Itu juga diambil sampelnya. Kemudian ketika dilahirkan anak ini dia sempurna. Melamar polisi juga sempurna, makanya dia diterima kan gitu. Tapi ketika mati dia kaki ini tidak bisa lurus lagi. Entah apa penyebabnya. Waktu itu pun kakinya kayak gini awalnya itu kayak gini nah. Oh, nggak bisa diluruskan? Nggak bisa diluruskan.
Nggak bisa diluruskan? Nggak bisa. Jadi dalam posisi peti mati, kakinya bengkok seperti itu? Kayak gini, persis kayak gini. Nggak coba untuk diluruskan misalnya? Kami luruskan, kami coba luruskan kayak gini lah. Kayak gini lah. Nggak bisa lurus? Nggak bisa. Dipaksain nggak bisa? Iya, nggak bisa. Kemudian di punggung belakang ada juga luka. Nah, ini kan butuh penjelasan. Ini tembak-tembakan apa disiksa? Menjerit lagi. Kami tadi perlihatkan video, jumlahnya 20 video. Karena bagi kami nyawa anak yang lebih berharga. Sedikit demi sedikit, kepingan fakta tewasnya Brigadir Yosua muncul ke permukaan. Teranyar, jejak sang ajudan Kadif Propam di saat-saat terakhirnya terungkap melalui rekaman kamera pengawas. Di area Duren 3, video perlihatkan ada Irjen Sambo, ada rombongan dari Magelang, jadi Irjen Sambo masuk duluan. Setelah sekian waktu terus ada rombongan baru pulang dari Magelang, dan di situ terlihat ada Bu Putri, ada Joshua, almarhum Joshua masih hidup ya, sampai di Duren 3 dia masih hidup. Otopsi kedua pun akhirnya dilakukan. 4 minggu itu 2 hingga 4 minggu proses sampel jaringannya. Setelah itu tentunya kami akan periksa lagi dan kami interpretasikan hingga paling. Jadi kalau saya boleh rentangnya, saya nggak ingin terlalu menggebu-gebu, mungkin antara 4 sampai 8 minggu lah ya, sampai keluar hasil yang akan bisa kita berikan kepada pihak penyidik peminta dari ini. Seperti itu. Transparansi adalah kunci. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan. Udah. Terima kasih, Pak. Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga. Kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga. Menarik dicermati apa yang sesungguhnya terjadi. Yang pasti, proses penyelesaian kasus akan terus jadi sorotan. Karenanya, wajib dituntaskan. Saya ingin fokus ini dulu, Bang, karena ini pertanyaan yang menarik. Otopsi kedua masih perlu 8 minggu, tapi kok Abang bisa dapat duluan? Saya akan menelisiknya eksklusif. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Optik Melawai Grid Over Buy One Get One Free for Eyewear. Dapatkan promo dan info menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik Melawai. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 아 근데 아니야 다른 방법으로라도 우리는 봤을걸? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤어. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이 얘기하는 거 너무 좋아. 좋다 얘기. Baru stiker Minions dari Mini Oreo. Temukan dan koleksi stikernya. Mini Oreo Minion, main makin seru. Buat aku, makanan itu penting banget. Aku cuma kasih yang terbaik buat pelanggan.
dan juga kritikus terbesar dan terimutku. Tapi dulu nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Satu pasta gigi sensitif, 8 manfaat. Sensodyne meredakan gigi sensitifku, gigiku juga makin kuat. Dan nafasku jadi segar. Gunakan pasta gigi Sensodyne Fresh Mint. Belum. Ya, Brian. Aku pengen Pengen apa? ngopi lagi. Minum Top White Coffee. Kopinya smooth, enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. The authentic taste of white coffee dari Beast Food. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut selalu lebih berani. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Anda kembali menyaksikan Kompas Update. Saudara, Polres Serang meringkus 3 pelaku kejahatan bajing loncat yang kerap beraksi di kawasan industri modern Cikande. Aksi pelaku terbilang nekat karena beraksi pada siang hari dan dilakukan di kawasan yang ramai. 3 orang pelaku kejahatan bajing loncat berhasil diringkus tim Jatan Ras Polres Serang. Ketiganya diringkus saat beraksi mengambil potongan limbah besi di kawasan modern Cikande. 3 orang pelaku berhasil melarikan diri. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan sepeda motor untuk memepet kendaraan truk pengangkut limbah besi. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa senjata tajam, potongan limbah besi, dan juga sepeda motor. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Saya akan melisiknya eksklusif. Ini kan abang otopsi kedua masih perlu 8 minggu, tapi kok abang bisa dapat duluan? Karena saya kan kerja siang malam, mungkin mereka kerja paruh waktu. Kemudian mereka kan masih menguji sampling, saya tidak menguji sampling. Artinya kesahihannya apakah bisa dipertanggungjawabkan? Sahih ini kan keinginan mereka. Jadi setelah kami rapat awal di gelar perkara itu, mereka setuju. Ketika otopsi dari PCMR bertemu ulang, kami harus ada di situ. Atau perwakilan pengacara atau keluarga. Tetapi terus berkembang ini, akhirnya keluarga tidak boleh, pengacara tidak boleh karena tidak expert bilangnya. Rapat terakhir mengatakan, oke lah, boleh ada perwakilan kalian, tapi harus dokter dan atau bekerja di rumah sakit atau paramedis. Nah ini udah jam-jam terakhir ini. Tapi Tuhan sangat baik. Dalam waktu tidak sampai 1 jam kita dapatkan 2. Maka yang 2 ini saya kasih surat penugasan. Bertugas untuk mewakili keluarga turut serta di dalam ruang otopsi. Jadi mereka ini bekerja sama dengan dokter forensik yang dari RSPAD, dari SCM, dari Andalas maupun dari Bali. Mereka bersama-sama di ruang otopsi itu. Nah inilah hasil daripada yang mereka alami. Baik. Saya katakan juga, saya harus adil di sini dan independen. Bahwa di sini bukan dokter ahli forensik, tapi dokter umum ya. Dokter yang mewakili, karena ada catatan di situ. Iya, betul. Artinya dokter ini, yang dokter umum ini tidak melakukan analisis, hanya mendengarkan dan mencatat. Sesuai yang dilihat dan dialami. Jadi di situ kan di ruangan itu kan ada percakapan. Nah percakapan mereka atau kesepakatan mereka itu dicatat ini. Kalau abang perhatikan ini kan detail ini, detail semua ini. Betul. Detail ini. Lubangnya atau lukanya di mata sekian kanan milimeter. dari GPD 1 cm memar dan seterusnya. Lalu memang dan itu diurai mulai dari kepala, mulai dada, tangan. Memang detail sekali. Detail sekali. Otopsi buka dada, 1 terdapat tulang dada, 2 dan seterusnya. Diurai semua itu. Kelingking dan jari manis disebutkan patah dan lain sebagainya. Nah, ekstremitas bawah kaki kanan terdapat luka terbuka berukuran 2,5 cm, tidak dijahit,
dan seterusnya. Setelah dibuka ternyata tempat untuk masukkan formalin. Itu yang satu. Yang sebelah kanan. Ya. Yang sebelah kiri. Yang tungkai kaki kiri belum ada sisi luar kesimpulan. terdapat luka bawah kiri sisi luar di atas mata kaki terdapat luka terbuka tepi rata, dasar tulang berwarna putih, rencana PA jaringan. Lipatan kaki kiri sisi dalam terdapat warna lebam dan menghitam, terdapat resapan darah di bawah kulit. Ya. Dokter forensik mengambil sampel. Artinya pertanyaan ini. Harapannya mereka bisa pecahkan melalui pemeriksaan laboratorium kan gitu. Ya. Ini fakta yang kemudian saya dapatkan. Tentu ini masih harus diuji nanti di forensik dan juga nanti ketika nanti ini prosesnya berlanjut ke sidang peradilan, maka tentu ini semua akan semakin terbuka. Ini belum final lah. Artinya finalnya nanti dari dokter forensik yang dari ditugaskan oleh penyidik itu. Baik. Terima kasih Bung Kamarudin. Oke. Ya, Tuhan berkati. Dan saudara, saya mencoba untuk menggali lebih dalam bersama dengan pakar ilmu kriminolog, Profesor Adrianus Meliala. Profesor, saya ingin tanya langsung kepada Prof. Saya mendapatkan fakta begini, Prof. Ada hasil forensik di kedua yang kemudian divalidkan oleh dokter yang kemudian dikirimkan oleh pihak keluarga. Ada luka berupa tembakan dari kepala belakang menembus hidung, yang sebelumnya oleh polisi dikatakan sebagai luka karena serempetan peluru. Ini dua hal yang berbeda. Padahal polisi pada waktu menyampaikan berdasarkan otopsi forensik yang pertama. Artinya, apakah ada ketidakjujuran pada proses otopsi forensik pertama? Kalau ini benar. Ya, jadi kembali dulu pada saat Polri menyetujui permintaan keluarga untuk mengadakan otopsi ulang. Ya. Ketika itu saya pribadi berpikir begini, sebetulnya untuk apa sih otopsi ulang? Apakah benar bahwa memang hasil otopsi yang pertama itu memang tidak memperlihatkan adanya informasi-informasi sesuai dengan apa yang terdapat pada tubuh jenazah? Perhatikan bahwa pada waktu Kapolres memberikan rilis, dikatakan itu hasil otopsi sementara. Ini juga dimungkinkan karena ada kemungkinan tengah dilakukan beberapa uji misalnya yang lalu membutuhkan beberapa waktu sebelum kemudian dikeluarkan surat keterangan otopsi yang final. Nah, tetapi tadi permasalahannya adalah apakah benar bahwa otopsi yang pertama itu telah terekam seluruhnya atau tidak? Jika tidak, oke, memang benar bahwa memang diperlukan otopsi yang pertama, tapi jika benar bahwa sudah terekam berbagai hal yang terdapat dalam konteks jenazah korban, maka kelihatannya Polri lebih berada pada posisi untuk menyenangkan, memuaskan publik dan keluarga. Dan ternyata ada hal baru yang saya yakin juga Prof belum pernah mendengar soal ini. Jangan lupa bahwa apa yang terekam dalam hasil otopsi itu kemudian perlu dibunyikan secara amat arif oleh dokternya sendiri, dan kedua kemudian dikonstruksikan dengan penyidik. Jadi sebagai contoh misalnya begini, kalau kita bicara mengenai luka tembak masuk misalnya, ya tentu lain dengan luka tembak keluar. Nah, dari mana kemudian lalu dokter bisa menyimpulkan hal itu? Tentu dengan melakukan pemeriksaan terkait dengan bekas lukanya, luka masuk dan luka keluarnya. Tapi apakah lalu kemudian dokter bisa menyimpulkan dengan senjata apa, apalagi dengan memasukkan informasi tentang siapa pelakunya, itu sudah terlalu jauh. Nah, dalam hal ini maka amat mungkin saya berusaha untuk memahami apa yang disimpulkan oleh Pak Kapolres Budi Herdi pada waktu itu, dalam bahasa saya agak prematur gitu ya, sehingga sebetulnya banyak sekali informasi yang terdapat pada otopsi pertama tidak diungkapkan. Tapi ketika kemudian menjawab pertanyaan wartawan, apakah betul bahwa ada luka sayatan, pada waktu itu masih luka sayatan, dikatakan bahwa itu serempetan peluru. Itu kan berdasarkan hasil otopsi pertama, dan Kapolres hanya membacakan hasil otopsi pertama, karena Kapolres bukan ahli otopsi. Setuju, makanya saya bilang prematur. Dia mengatakan rekoset ya. Tentu rekoset itu kan satu pantulan, ya? Berat atau dinamika peluru yang sudah dibuktikan dulu ya. Peluru A, tembak kemana, lalu mantul kemana. Apa mungkin dalam waktu 3 hari yang bersangkutan sudah bisa melakukan satu uji balistik sehingga kemudian keluar dengan istilah rekoset? Nah, itu yang menurut saya prematur. Oke, apakah kemudian saya bisa mengatakan begini, Prof? Apakah kemungkinan ada ketidakterbukaan pada proses otopsi pertama? Ini kecurigaannya. Nah, saya nggak tahu. Nah, itu kembali pada tadi yang saya pertanyaan tadi, apakah memang pada hasil pertama itu keterangannya memang tidak merekam semuanya, atau sebetulnya sudah merekam semuanya? Kalau seandainya ada luka bekas tembakan dari belakang kepala hingga ke hidung, masa nggak ketahuan, Prof? Harusnya dimunculkan ya.
Oke. Nah, masalahnya adalah bahwa apakah memang itu muncul dan ada dalam surat keterangan, tapi tidak dibunyikan oleh Kapolres. Nah, itu kan dua hal berbeda nih. Oke. Intinya tidak tahu apakah poin ketidakterbukaan yang ada di Kapolres atau ada di hasil otopsi, begitu ya? Betul. Oke. Apapun hasilnya, kasus ini memang penuh kejanggalan dan semakin penuh kejanggalan ketika kemudian dirunut penyelidikannya ke depan. Saya kira kita semua sudah sepakat ya, paling tidak mengamini apa yang dikatakan oleh kepolisian bahwa berbagai kejanggalan itu kemudian akan ditepis, tidak ada yang ditutupi dengan bantuan scientific crime investigation. Maka pesan saya adalah bahwa kita tunggu hasil dari digital forensik, kedokteran forensik atau balistik forensik dan seterusnya. Lalu kemudian diramu oleh para penyidik untuk memperkirakan apa yang sebetulnya terjadi tanpa harus tergantung pada cerita yang pertama. Ya. Maka kemudian lalu ada kemungkinan lalu kemudian hasilnya bisa berbeda, begitu. Oke, baik. Ada kemungkinan hasilnya bisa berbeda. Meskipun Anda tidak mengatakan bahwa ini janggal, tapi Anda punya harapan yang besar atas kasus ini agar terbuka dan transparan. Demikian, terima kasih, Mas. Terima kasih, Prof. Adrianus Meliala, kriminolog guru besar dari Universitas Indonesia. Terima kasih, bersama. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya, bahwa luka yang ada di hidung yang dijahit yang sebelumnya disampaikan oleh pihak kepolisian Kapolres Jakarta Selatan karena serempetan peluru, ternyata karena peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Apakah Komnas HAM juga menerima informasi yang sama karena sudah memeriksa hasil otopsi pertama? Saya akan melisiknya eksklusif. Dengan Minion Toys baru, disendok, dimakan, enak. Yuk, koleksi mainan Minions-nya. Optik Melawai Grid Over Buy One Get One Free for Eyewear. Dapatkan promo dan info menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik Melawai. Dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Energen, kini isi lebih banyak. Lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Pakai Halo Belanja. Halo Belanja. Halo Belanja. Lebih untung, tersentuh. Pakai Halo Belanja. Untung sebelum belanja. Saya akan melisiknya eksklusif. Ini tembak-tembak apa disiksa? Menjerit lagi. Kami tadi perlihatkan video, jumlahnya 20 video. Karena bagi kami nyawa anak yang lebih berharga. Saya akan mengonfirmasi seluruh temuan saya kepada Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Bung BK Ulung Hapsara. Bung BK, sehat selalu? Sehat, Ya. Mas Eman. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya, bahwa luka yang ada di hidung yang dijahit yang sebelumnya disampaikan oleh pihak kepolisian Kapolres Jakarta Selatan karena serempetan peluru, ternyata karena peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung.
Apakah Komnas HAM juga menerima informasi yang sama karena sudah memeriksa hasil otopsi pertama? Soal keterangan tersebut sampai detail kami belum menerima ya. Artinya kami baru mendapatkan penjelasan dari tim forensik begitu. Tapi kami harus konfirmasi lagi nanti kebenarannya dengan hasil otopsi ulang dan ekshumasi yang baru kemarin Rabu kemarin itu dijalankan. Ini berdasarkan dari ekshumasi atau otopsi ulang yang kemudian dicatat, apa yang disampaikan oleh dokter di sana dicatat oleh dokter utusan keluarga. Ya. Saya yakin juga bahwa Komnas HAM juga mendengar hal yang sama. Kalau mendengar. Artinya Anda mendengar, Komnas HAM mendengar bahwa ada informasi dari dokter forensik yang mengatakan bahwa ada tembus luka dari belakang kepala hingga ke hidung. Ya, tapi kami belum bisa mengkonfirmasi. Baik. Kebenarannya. Termasuk juga arah dari tembakannya atau arah dari lukanya sejajar. Kami pada saat meminta keterangan dari dokter forensik, memang sudah dijelaskan. Luka tembaknya, terus soal kemiringan, dan juga luka sayat. Forensik yang pertama? Forensik yang pertama. Tapi kami juga saat ini masih menunggu dengan hasil otopsi ulang. Supaya jelas, karena apakah sinkron atau tidak. Detil yang kedua adalah soal jarak waktu antara Ibu Putri datang ke rumah TKP, rumah dinas, dengan Irjen Sambo yang kemudian datang ke TKP, berjarak hanya kurang dari 10 menit. Betulkah? Berdasarkan CCTV memang ada jarak. Kedatangan antara Irjen Verdi Sambo dengan rombongan Bu Putri. Begitu. Hanya kemudian secara detail waktunya apakah 10 menit, 12 menit, kami harus melihat lagi dari CCTV begitu. Kenapa kemudian saya tanyakan itu? Karena tentu dalam waktu yang pendek ada pertanyaan, apakah mungkin melakukan pelecehan dalam waktu yang sangat singkat? Ya, jadi begini, kalau soal ada isu soal pelecehan segala macam, kami masih belum sampai ke sana. Kami masih konsentrasi soal jenazah, terus kemudian soal ajudan, dan juga CCTV plus juga soal media komunikasi, dalam hal ini handphone begitu. Saya juga dapat informasi terkait dengan ada 20 lebih panggilan tak terjawab, miss call dari Brigadir Yosua ke pacarnya, teman wanitanya yang bernama Vera Simanjuntak. Ada hal yang luar biasa, 23 kali kalau tidak salah panggilan dari Yosua ke Vera. Betul demikian? Saya bisa mengkonfirmasi, ada memang panggilan tidak terjawab. Dan puluhan. Tapi soal jumlahnya saya belum bisa mengkonfirmasi 21 atau 23 atau yang lain begitu. Termasuk juga di satu hari sebelum ia tewas, ia bercerita juga sempat kepada Vera, pacarnya, yang menyatakan bahwa ia akan dibunuh oleh skuad lama. Nah, soal skuad memang kami dengar, tapi soal ancaman kami harus memastikan lagi. Komnas HAM belum memeriksa Vera? Kami sudah menerima atau meminta keterangan dari Vera di awal-awal, tapi memang dengan berkembangnya informasi segala macam kami harus memeriksa ulang. Iya, memeriksa ulang. Informasi tadi belum terungkap. Ya, soal jumlah-jumlah itu kan. Karena saya mendapatkan informasi dari pengacara Kamarudin Simanjuntak menyatakan bahwa ada 2 kali laporan ingin dibunuh Brigadir Yosua kepada pacarnya di akhir Juni dan di 7 Juli. Yang selama ini terungkap hanya 1 kali, tapi ternyata 2 kali. Ya, Komnas HAM akan mendalami soal itu. Termasuk juga ada informasi terkait dengan persaingan antar ajudan Verdi Sambo. Benar demikian? Jadi begini, soal persaingan saya kira belum sampai kesimpulan ke sana, tetapi Komnas HAM sudah meminta keterangan para ajudan dalam ruang terpisah. Apa saja yang kami mintai keterangan adalah soal bagaimana pola kerja, relasi kerja, pola komunikasi, termasuk posisi dan peran dari masing-masing ajudan ketika kejadian tersebut. Tentu menjadi pertanyaan bagi publik. Kalau tembak-tembakan dari atas tangga ke bawah, satu tadi ada luka yang sejajar, rasanya tidak mungkin sejajar karena dari atas ke bawah. Kemudian juga yang kedua ada perbedaan jarak tembak, kan satu, hanya dari atas tangga. Bagaimana kemudian Komnas HAM menilai ini? Ya, Komnas HAM belum sampai olah TKP sampai saat ini. Kenapa kemudian belum sampai olah TKP? Karena kami menganggap bahan-bahan yang kami kumpulkan dari orang-orang yang ada di sekitar Irjen Verdi Sambo belum selesai semuanya. Jadi setelah kemudian kami mendapat itu semua, terus kemudian dapat keterangan dari Irjen Verdi Sambo dan istrinya, kami baru olah TKP. Saya tentu mencermati apa yang kemudian ditemukan oleh Komnas HAM. Saya juga mencermati apa yang kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini misalnya Kapolres Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Ada perbedaan data di antara keduanya. Apakah Komnas HAM menyadari itu? Mungkin berbeda ya. Kenapa? Kemudian berbeda dari pihak kepolisian. Ya. Karena jelas kami melakukan penyelidikan independen.
Terus kami titik mulainya juga berbeda. Kami memulai dari keluarga Brigadir J dan orang-orang terdekat, baru kemudian terkait dengan jenazah, baru kemudian forensik, kemudian ajudan, sampai sekarang CCTV. Bahwa kasus ini janggal, Komnas HAM mengakui? Komnas HAM mengakui ada peristiwa ini. Soal janggal atau tidaknya ukurannya beda-beda. Kalau sebelumnya dikatakan A, lalu kemudian faktanya B, kan artinya janggal. Tentu saja kami akan bicara soal berdasarkan fakta yang kami punya. Oke, baik, kami tunggu nanti dari hasil Komnas HAM, karena ini tentu menjadi sebuah hal yang dinanti oleh publik, akan transparansi, akuntabilitas kerja dari Komnas HAM dan juga tim khusus dari pihak kepolisian. Tentu kita mengapresiasi, mudah-mudahan nanti keadilan yang bisa terjawab. Terima kasih Bung BK Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM, telah memberikan informasi di program Aiman. Masih sama-sama. Artinya begini, Prof, waktu pertama itu kan kesimpulan oleh polisi telah didasarkan berdasarkan otopsi forensik yang pertama. Itu sudah disebutkan oleh Kapolres Jakarta Selatan pada waktu itu. Apakah tidak terdeteksi waktu itu ada peluru dari belakang menembus ke hidung? Itu pertanyaan besar. Saya akan melisiknya eksklusif. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Belum. Ya, Brian. Aku pengen. Pengen apa? Ngopi lagi. Minum Top White Coffee. Kopinya smooth, enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. The authentic taste of white coffee dari Wings Food. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 근데 아니야, 다른 방법으로라도 우리는 봤을 거야. 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤어. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하면 너무 좋아. 좋다, 얘기. Baru bangun, kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru, terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut selalu lebih berani. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Pakai Halo Belanja. Halo belanja, halo belanja. Lebih untung, terus untung. Pakai Halo Belanja. Untung sebelum belanja. Saya akan melisiknya eksklusif. Saudara, di hadapan saya adalah Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Profesor Hermawan Sulistyo. Prof Kiki, sehat selalu, Prof. Iya. Prof, saya mendapatkan fakta bahwa apa yang kemudian saya temukan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh polisi pada tahap awal. Artinya kejanggalan ini seolah-olah, saya harus katakan seolah-olah karena nanti akan belum disimpulkan, terbukti satu persatu. Apa misalnya? Katakanlah misalnya soal luka di wajah, yang sebelumnya dikatakan terkena serempetan peluru. Namun saya mendapatkan fakta dari forensik kedua, otopsi kedua, bahwa itu disebabkan karena tembakan yang berasal dari belakang kepala menembus ke hidung. Artinya pada saat pernyataan pertama oleh Kapolres Jakarta Selatan, oleh pihak kepolisian, ada perubahan yang signifikan. Kan waktu itu juga sudah dilakukan forensik, masa tidak diketahui?
Ada apa? Tentu ini publik bertanya. Saya tidak tahu apakah sudah dilakukan uji forensik, sudah di bedah mayat pada saat yang pertama itu. Nah, kalau kesimpulannya kemudian tergesa-gesa, dirilis, dan segala macam, itu karena tekanan publik. Waktu itu kan bertubi-tubi viral terus di publik, jadi polisi, penyidik mungkin ya bagian ya panik kan, nah, bahan yang ada aja. Hasilnya waktu itu saya bilang kalau sementara ya sementara. Pendekatan saintifik itu prosedurnya harus bisa diulang. 2, transparan. 3, logis, ada logikanya. Nah, 4, bisa saja ditemukan fakta-fakta baru yang temuan baru itu memperkuat temuan yang lama atau menafikan, membatalkan temuan yang lama. Artinya begini, Prof. Waktu pendekatan saintifik. Kesimpulan oleh polisi telah berdasarkan otopsi forensik yang pertama. Itu sudah disebutkan oleh Kapolres Jakarta Selatan pada waktu itu. Apakah tidak terdeteksi waktu itu ada peluru dari belakang menembus ke hidung? Itu pertanyaan besar. Saya tidak tahu apakah waktu itu polisi merilis seluruh hasilnya. Tahu saya sih waktu itu tidak ada detail rilis hasilnya. Baik. Sebagai Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional, apa pesan Profesor Kiki atas kasus ini agar kasus ini mencapai keadilan, tuntas, akuntabel, dan transparan? Ya kita minta dijalankan sesuai tagline-nya Kapolri. Sekarang kan presisi itu prediktifnya sudah tidak ada kan, prediktif. Karena sudah lewat gitu kan peristiwanya. Tapi ada transparansi, ada akuntabilitas di sana, itu yang harus dan dijaga. ada keadilan. Baik. Dan kasus ini positif untuk keadilan Indonesia, positif juga untuk Polri. Iya, meskipun mahal, sangat mahal harganya, tapi betul. Ini kasusnya bisa menjadi pelajaran bagus juga, khususnya untuk polisi gitu. Mulai dari penanganan TKP sampai pengendalian berita di media. Pengendalian berita itu bukan berarti mengajarkan untuk berbohong gitu, tetapi menyampaikan kejujuran supaya publik percaya. Menyampaikan kejujuran untuk keadilan itu pesan penting dari peristiwa ini. Baik, terima kasih Profesor Kiki. Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional di Universitas Bayangkara Jaya. Terima kasih, Prof. Sehat selalu. Sama-sama. Pendapat boleh saja disampaikan, tapi bukan berarti sebuah kesimpulan. Suara-suara di luar sana, jika didasarkan pada data dan fakta, sah dilakukan sebagai bagian dari pengawal keadilan. Saudara saya Aiman Caksono. Salam.
siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, babak baru misteri tewasnya Brigadir Yosua. Meskipun proses forensik tengah dilakukan 4-8 minggu ke depan, tapi sejumlah fakta mengemuka. Saya ingin mengumpulkan kepingan-kepingan fakta itu eksklusif di Aiman. Ikuti saya, saudara. Kami perlihatkan video dari Magelang sampai Duren 3 dan di situ terlihat almarhum Joshua masih hidup. Bagi kami nyawa anak yang lebih berharga. Pengancaman ini berlanjut lagi ke tanggal 7 Juli. Oh, jadi yang foto ini ancaman dibunuh ini Juni akhir. Berulang lagi 7 Juli dia menyampaikan lagi ke pacarnya, ke Vera Simanjuntak, bahwa dia akan dibunuh. Artinya 1 hari sebelum dia meninggal. Posisi dia waktu itu di Magelang. Ini informasi baru nih, saudara, karena 7 Juli belum pernah disampaikan sebelumnya nih, Bang. Baik. Jam 16 ada 23 miss call dari almarhum ke pacar. Ya. Tapi masuk secara tidak berurutan. Ini eksklusif, saudara. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tapi ada tembus ke depan. Tembus ke depan. Ini kan abang otopsi kedua masih perlu 8 minggu, tapi kok abang bisa dapat duluan? Kita belum lihat, tetapi penjelasan dari penyidik yang dibilang sayatan itu adalah gesekan proyektil yang ditembakkan oleh Baradae ke J. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya. Luka yang ada di hidung yang dijahit, yang sebelumnya disampaikan oleh pihak kepolisian karena serempetan peluru, ternyata peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Apakah Komnas HAM juga menerima informasi yang sama karena sudah memeriksa hasil otopsi pertama? Soal keterangan tersebut kami baru mendapatkan penjelasan dari tim forensik begitu. Artinya Anda mendengar, Komnas HAM mendengar bahwa ada informasi dari dokter forensik yang mengatakan bahwa ada tembus luka dari belakang kepala hingga ke hidung. Iya. Saudara, saya berada persis di rumah tempat kejadian perkara. Ini adalah rumah dinas dari Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo di kawasan Kompleks Polri Duren 3. Dan ada 2 rumah Irjen Verdi Sambo, yakni rumah pertama, rumah dinas yang menjadi tempat kejadian perkara, dan rumah pribadi. 2 rumah ini menjadi saksi kunci dari penyelidikan kasus misterius tewasnya Brigadir Yosua. Dan saya akan mengupas kepingan fakta eksklusif dari tempat kejadian perkara, termasuk juga informasi baru terkait dengan forensik dari Brigadir Yosua. Anda bisa melihat, saudara, ini adalah garis polisi. Namun yang menjadi janggal adalah garis polisi ini dipasang beberapa hari setelah kejadian. Pada hari sesaat setelah kejadian tidak dipasang. Padahal ketika ada kejadian, apalagi proses yang menyita perhatian, pembunuhan dan sebagainya, seharusnya langsung dipasang garis polisi. Entah kenapa kejanggalan itu terjadi. Kemudian yang kedua adalah pihak keluarga tidak diperkenankan untuk membuka peti yang video sempat viral. Tentu ini menjadi proses penyelidikan lebih lanjut baik oleh tim Sus Polri maupun oleh Komnas HAM. Dari sini saya akan menuju ke rumah pribadi Irjen Verdi Sambo, di mana rumah itu merupakan salah satu saksi kunci. Komnas HAM telah menyampaikan bahwa terbunuhnya Brigadir Yosua tidak terjadi di perjalanan antara Magelang dan Jakarta. Ada 2 perjalanan di sini, saudara. Yang pertama adalah Irjen Verdi Sambo yang sampai atau tiba di rumah pribadi sana sekitar 40 menit lebih awal ketimbang istrinya. Irjen Verdi Sambo berangkat dari Semarang menggunakan pesawat
Sementara istrinya dari Magelang, Jawa Tengah menggunakan jalan darat atau mobil bersama dengan Brigadir Yosua sebagai sopir dan juga pengawalnya, dan juga Barada atau Bayangkara II Eliezer. Informasi ini juga disampaikan oleh Komnas HAM bahwa Brigadir Yosua sampai di Jakarta masih dalam keadaan sehat dan bahkan tertawa-tawa. Artinya terbunuhnya Brigadir Yosua bukan berada dalam perjalanan antara Magelang dan Jakarta. Berikut ini. Di area Duren 3, video memperlihatkan ada Irjen Sambo, ada Bu Putri, ada Joshua, dan almarhum Joshua masih hidup ya. Terus ada rombongan yang lain dan semuanya dalam kondisi hidup dan sehat, tidak kurang dari satu apapun. Saya akan menuju ke rumah pribadi yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah dinas Irjen Ferdi Sambo. Saya akan menuju ke sana, saudara. Dan saudara, saya sudah berada di Jalan Saguling di rumah pribadi dari Irjen Ferdi Sambo. Saya menuju ke sana, tapi saya mendapat informasi bahwa tidak diperbolehkan untuk mendekati rumah. Iya, ini tadi ada banyak petugas di sini, tapi ketika saya datang tidak ada. Bang, permisi. Oke, ya tampaknya tidak mau diwawancara. Hanya ada. Pak, izin Pak. Dari keamanan, Aiman, Kompas TV. Pak Ferdi Sambo rumahnya ini Pak. Iya. Udah izin belum Pak? Polisian mau apa ya? Oh, nggak boleh. Nggak boleh di sini. Iya, ini rumahnya ini. Oh iya, baik. Apa ya? Iya, jadi nggak boleh kita liputan sini. Iya, oke, baik. Ini rumahnya saudara, tapi kemudian saya tidak diberikan kesempatan untuk mewawancarai. Tadi saya baru saja melihat rumah pribadinya, dan rumah pribadinya itu ada di sebelah kanan saya, meskipun saya tidak bisa melakukan on camera seperti ini persis depan rumah pribadinya. Tapi yang saya sampaikan adalah bahwa rumah pribadi itu adalah rumah yang pertama disinggahi ketika Irjen Ferdi Sambo dari Semarang menggunakan pesawat dan istrinya dari Magelang, Jawa Tengah menggunakan mobil bersama dengan Brigadir Yosua dan juga Barada Eliezer. Ada yang menjadi pertanyaan, kalau tidak mau dikatakan janggal di sini, karena pada saat kejadian Irjen Ferdi Sambo dikatakan tengah melakukan tes PCR. Padahal di rumah tersebut ada tes PCR. Berikut pernyataan dari Komnas HAM, Komisioner Khairul Anam terkait hal ini. Dalam video itu dengan ada jamnya, ada proses PCR. Siapa saja yang di PCR, semua termasuk almarhum Joshua. Dan saya akan bandingkan saudara dengan pernyataan Kapolres Jakarta Selatan yang disampaikan beberapa waktu lalu. Rumah tersebut adalah rumah singgah. Jadi selama pandemi, rumah tersebut dipakai oleh keluarga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri apabila ada anggota keluarganya yang baru saja pulang dari luar kota, melakukan tes PCR, kemudian sambil menunggu hasil PCR keluar, maka akan melakukan isolasi di rumah tersebut. Sehingga rumah tersebut adalah rumah persinggahan. Sebenarnya rumah aslinya sendiri kurang lebih 1 km dari rumah tersebut. Pada saat kejadian, beliau tidak berada di rumah. Beliau mengetahui kejadian setelah terjadi penembakan, yang menelpon adalah istri beliau. Ini belum tahu ya kenapa dia di rumah. Belum tahu. Ya, tadi sudah bilang tes PCR. Ya. Lalu kejanggalan kedua, saudara, dikatakan bahwa luka di wajah, saya akan tunjukkan, karena serempetan peluru. Berikut ini pernyataan. Kita belum lihat, tetapi penjelasan dari penyidik yang dibilang sayatan itu adalah gesekan proyektil yang ditembakkan oleh Barada Eliezer. Apa yang sesungguhnya terjadi, saudara? Benarkah karena serempetan peluru? Saya akan mencoba menelusuri terkait hal ini dan sejumlah kejanggalan lain. Saya mendapat informasi bahwa pihak pengacara keluarga dari Brigadir Yosua telah mendapatkan informasi sementara dari hasil forensik atau otopsi yang kedua. Saya akan menuju ke sana, mewawancarai Kamarudin Simanjuntak terkait hal ini. Bukti apa yang ia miliki atas pernyataan-pernyataannya nanti. Saya akan challenge, saya akan tantang Kamarudin Simanjuntak untuk membuka sekaligus mendasari fakta-fakta yang ia sampaikan kepada saya. Saya akan menuju ke sana, ikuti saya saudara, eksklusif.
Perjuangkan lagi mama lama. Kita perjuangkan lagi mama. Dan saudara, akhirnya saya bersama dengan pengacara dari keluarga Brigadir Yosua, Bung Kamarudin Simanjuntak, dan ini ada sejumlah dokumen-dokumen yang terbaru, saudara. Nanti saya akan tanyakan soal dokumen ini, tapi saya tidak boleh untuk membawanya. Kalau saya baca hasil otopsi kedua Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Bung Kamarudin sudah punya dan sudah dibakukan di notaris. Tapi saya nggak boleh bawa ini ya. Nggak boleh. Iya, oke. Dan abang belum pernah wawancara khusus di TV seperti saya belum pernah wawancara khusus. Jadi saya hanya diwawancarai TV ketika melapor di Barreskrim Polri dan atau ketika doorstop. Nah, ini yang pertama ini datang ke sini nih. Terima kasih bang. Jadi eksklusif di Aiman ini. Iya. Saya yang bertanya yang pertama kali adalah ancaman pembunuhan yang disampaikan oleh pacar dari Brigadir Yosua bahwa yang bersangkutan akan dibunuh skuad lama. Bisa ceritakan soal itu? Jadi di bulan Juni 2022 baru berarti sekira di akhir ya atau sekitar seminggu sebelum pembunuhan itu dia curhat kepada kekasihnya bahwa dia akan pergi meninggalkan kekasihnya. Awalnya kekasihnya ini mengira bercanda, tetapi karena dia nangis-nangis menyampaikannya, bahkan dia sudah pamitan memohon maaf atas segala kekilapan atau dosa yang diperbuat, kemudian berpesan supaya mencari laki-laki sebagai pengganti dia. Maka kekasihnya itu bilang, yang sakitnya kau bang, kan gitu. Dikiranya Brigadir Joshua ini sakit. Nah, lalu dia bilang bukan, tidak sakit, kan gitu. Nah, kemudian setelah dijelaskan bahwa dia diancam akan dibunuh oleh skuad-skuad lama ini, yang bertanya awal itu adalah kekasihnya, skuad lama atau skuad baru. Di antara mereka ini sudah paham yang mana itu skuad lama, yang mana skuad baru. Maksudnya apa skuad lama, skuad baru? Ajudan itu. Oh, sesama ajudan? Salah apa dia sehingga dia mau diancam dibunuh oleh sesama karena ajudan? Dia berprestasi dan disayang oleh komandan Irjen Sambo. Iya, termasuk oleh bapaknya dan ibu. Mana buktinya dia disayang? Pada tanggal 1 Juli 2022, Ibu Putri memanggil adiknya. Adiknya ini kan polisi juga. Iya. Dinas di Yanma Mabes Polri. Betul. Dipanggil dia ke rumahnya di daerah apa itu yang tempat pembantaian itu. Dia diberi dompet merek Pedro. Dia diberi uang 5 juta dan uang 5 jutanya pun masih tersimpan sampai sekarang. Yeah. Kemudian ada janji akan mengurus kepindahannya dari Yanma Polri ke Jambi. Pertanyaannya, kalau dia tidak dekat, mungkin enggak adik daripada almarhum dipanggil oleh ibu ke rumahnya dan dihadiahi. Jadi memang nah, kalau waktu mereka berfoto itu kan positioning daripada almarhum itu kan di sebelah kiri dia beliau, Bapak Ferdi Sambo. Nah, kalau yang sebelah kanan itu informasi itu orang Papua, urutannya itu begitu kan. Dan ini semua udah saya identifikasi nih siapa-siapa saja ini. Oh, ini mendiang ya. Ini mendiang. Ya. Sebelah ini Bapak Kadipropam tanpa Kadipropam. Ini yang disebut eksekutor menurut keterangan daripada Karopenmas Polri. Skuad ini 4 skuad di kanan, 4 skuad di kiri. Betul. Nah, dia di sebelah kirinya Bapak ini. Tapi kan kalau ini belum tentu menunjukkan kedekatan dong, Bang. Karena kan sesuai dengan pangkat misalnya, yang paling dekat, yang paling tinggi. Ini sudah saya identifikasi semua pangkat-pangkatnya. Berikut nama-namanya. Ada yang Bribka, ada yang Brigpol. Bribka lebih tinggi dari brigadir. Betul. Tapi kan yang Bribka kan tidak di sebelahnya kan. Nah, tidak berdasarkan kepangkatan. Iya. Tapi ini punya konsekuensi hukum juga loh, Bang. Karena kan ini menuduh yang lain. Ya, memang betul karena ada faktanya. Oh, Abang punya semua itu? Ada dong. Bahwa ini menyebutkan ajudan dan sebagainya. Dan disebutkan oleh Yosua. Ada di sini semua, nanti saya tunjukkan. Boleh Abang tunjukkan sedikit. Baik. Saya akan melisiknya eksklusif. Bella. Ya, Brian. Aku pengen. Pengen apa? Minum kopi lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Winston. Ngopi lagi yuk? Bareng Top White Coffee. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener.
pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Sebagai mantan atlet, kami sadar masa kejayaan itu ada umurnya. Itu sebabnya kami terjun ke dunia bisnis. Dulu tiap transaksi banyak biaya ini itu. Tapi di tabungan BDN Bisnis beda. Bisa bebas biaya transaksi itu juara banget. Tabungan BDN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh lebih besar. Karena bisnis gak cuma tentang hari ini, tapi juga esok hari. Makanya, cheesy corn dog-nya pakai Kraft Quick Melt. Pasti leleh, anti encer, anti gagal. Yang lain cuma ngaku-ngaku leleh. Kayak di resto. Lelehnya asli, semangatnya pasti. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan susu dan gandum. Baru, biskuit bolu susu dengan krim coklat. Buat aku, makanan itu penting banget. Aku cuma kasih yang terbaik buat pelanggan dan juga kritikus terbesar dan terimutku. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. 1 pasta gigi sensitif, 8 manfaat. Sensodyne meredakan gigi. Lu makan dan tidak menyebabkan kantuk. Bella, Ya, Brian. aku pengen. Pengen apa? Mobil lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Bisfood. Ngopi lagi yuk? Bareng Top White Coffee. Saya akan menelisiknya eksklusif. Tapi ini punya konsekuensi hukum juga loh Bang, karena kan ini menuduh yang lain. Ya, memang betul, karena ada faktanya. Oh, Abang punya semua itu? Ada dong. Bahwa ini menyebutkan ajudan dan sebagainya. Dan disebutkan oleh Yosua? Ada di sini semua, nanti saya tunjukkan. Boleh Abang tunjukkan sedikit? Baik. Ada percakapannya di situ. Oh, ini lengkap juga di... siang malam saya bekerja untuk mendapatkan itu. Nah, ini dia waktu dia curhat yang menangis ini. Ini satu bendel nih. Ini yang Juni ya Bang ya? 21 Juni? Iya, yang dia menangis itu. Oke, udah banyak juga foto-foto itu. Iya. Saya perlihatkan fotonya saja Bang. Oke, iya. Saudara. Dia ini pria, anggota Brimob, polisi. Menangis seperti ini, kira-kira ada apa? Ini sampai kekasihnya juga menangis juga, mendengarkan curahan hatinya. Pengancaman ini berlanjut lagi ke tanggal 7 Juli 2022. Dia dibantai 8 Juli. Oh, jadi yang foto ini ancaman dibunuh. Ini Juni akhir. Berulang lagi. 7 Juli dia nyampaikan lagi ke pacarnya, ke Vera Simanjuntak bahwa dia akan dibunuh. Akan dibunuh dia. Artinya 1 hari sebelum dia meninggal. Ya, posisi dia waktu itu di Magelang. Bisa ini lagi informasi baru nih saudara, karena 7 Juli belum pernah disampaikan sebelumnya nih Bang. Baik. Ya. Apabila naik ke atas, dia akan dibunuh atau dibantai. Maksudnya ke atas? Inilah yang saya kasih kepada jenderal itu dari Baris Krim Polri. Tolong telusuri apa makna daripada di atas ini. Masih misteri. Apakah naik dari lantai 1 ke lantai 2 kah maksudnya? Ataukah ada isu yang lagi berkembang kah? Atau apa kan gitu. Nah, besoknya pagi-pagi dia masih mengomentari WhatsApp-nya keluarga. Keluarganya dari Jambi sedang ziarah ke Baligi, Sumatera Utara. Ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya. Tiap kali dipotret kampung halamannya, masuk dalam WhatsApp grup fotonya dikomentari sama almarhum. Komunikasinya itu sangat interaktif sampai dengan jam 10.58. Setelah jam 10-an ini dia izin bergeser ke Jakarta mengawal ibu dan rombongannya. Nah, dia bilang perkiraan sampai 7 jam. Kalau perkiraannya 7 jam di jalan, berarti dia nyampe di Jakarta itu harusnya jam 5 jam 18 atau jam 17 jam 18. Akan tetapi jam 16 saya temukan fakta ada 23 miss call dari almarhum ke pacar, tak terjawab. Tapi menurut daripada kekasihnya ini masuk secara tidak berurutan. Maksudnya gimana jadi? Jadi contoh, kalau saya melakukan miss call kepada abang itu harusnya misalnya jam 16, 16.05, 16.10, 16.20 itu kan berurutan. Kalau ini ada 16 misalnya, kemudian misalnya 16.40,
habis itu misalnya 16.20. Oh, bolak-balik gitu ya? Zigzag dia gitu misalnya gitu. Ini tidak lazim. Berarti ada dugaan kita ini handphone sudah dikuasai pihak ketiga. Nah, ketika sampai di rumah, aku sudah sampai di rumah bang. Itu masih di-read, tapi tak terbalas. Sejak itu, apapun yang di WA-kan oleh sang kekasih ini, itu tidak lagi masuk, tapi sudah menjadi centang 1, bukan centang 2 lagi. Oke, centang birunya jam berapa itu? Kurang lebih 16.15 kalau nggak salah itu. 16.15, padahal masih tertawa-tawa kalau menurut CCTV Komnas HAM. Tapi kan CCTV itu harus diuji, apakah itu ori atau editan kan bisa. Tentu ini hal yang menarik karena abang juga pasti punya bukti juga terkait hal ini. Saya ingin masuk ke sini bang karena saya mendengar bahwa abang mengirim dokter pada saat otopsi kedua, betul? Betul. Saya tidak bisa mengambil saudara, saya ingin tunjukkan ini dan ini sudah dilegalisasi oleh notaris. Dan dari sini saya tadi sempat membaca memang ada hal-hal yang berbeda jauh dari apa yang selama ini ada. Ya, betul. Saya mohon izin ya, Bang. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Tidak beraturan. Luka berbentuk lubang yang bentuk corong ke arah dalam 2 cm diikuti retak tulang sampai basis krani. Lecet melingkari luka ke dalam, tembus ke puncak hidung, membentuk sudut 60 derajat ke kiri atas. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Satu sejajar? Sejajar. Jadi dari belakang? Ditembaknya dari belakang, tetapi ada... Tembus ke depan? Tembus ke depan. Ada dugaan peluru. Tembakan dari belakang kan itu. Karena sebelumnya disebutkan ini adalah pantulan atau serempetan peluru. Yang betul. Kita belum lihat, tetapi penjelasan dari penyidik yang dibilang sayatan itu adalah gesekan proyektil yang ditembakkan oleh Baradae ke kiri. Tetapi ada usaha, apakah itu menutupi atau tidak, saya nggak paham. Apa itu standar forensik atau tidak, itu dilem di belakang. Itu diduga perbuatan yang pertama. Otopsi pertama? Diduga ya, belum tentu dia bisa juga yang sebelumnya lagi kan gitu. Sebentar, ini kan aneh, karena sejajar. Kalau dia tembak-tembakan Barada Eliezer dari atas ke bawah kan nggak mungkin di belakang dan sejajar. Kalau tembak-tembakan yang saya pahami, karena saya suka menonton film-film yang apa itu, yang koboi-koboi itu kan biasanya kan hadap-hadapan dia, nggak belakang-belakangan toh. Tapi kalau dia berarti kan mempetak umpet mereka, membelakang-belakangan kan gitu. Dan sudutnya sejajar, bukan dari atas. Bukan dari atas. Kemudian dibuka otaknya itu sudah nggak ada otak di dalam kepala. Yang ada adalah ada 6 pecahan. Diduga akibat peluru. Nah, kemana otaknya kan begitu. Nah, kemudian dibuka lagi ini, ditemukan otak itu sudah ada di dalam perut. Kenapa di perut? Nggak ada yang tahu, karena proses otopsi. Hanya mereka yang tahu sama Tuhan yang tahu. Baik. Nah, tembakan kedua diduga dari sini, karena ini bolong ini dari sini ke bibir. Sudutnya dari bawah? Iya. Dari bawah ke sini. Kalau dari sini dia ke bawah, logikanya tembus. Tembus ke sini. Tapi kan ada yang di sini, luka juga. Adanya di sini, di pundak. Oh, beda. Jadi nggak mungkin jadi letter L pelurunya begini kan? Ini informasi baru ini. Peluru ketiga, sesuai dengan itu, hasil otopsi itu di dada. Juga lurus ke belakang. Sejajar, bukan dari atas. Di sonde dia, lurus dia. Peluru keempat, itu di tangan. Baik. Jebol. Di sonde juga lurus dia, tidak miring. Sejajar. Sejajar. Nah, itulah diduga 4 peluru itu. Pertanyaannya, masih ada nggak luka lain? Nah, jawabannya? Ada. Di sini. Iya, ini. Di sini. Di sini. Kemudian di bahu luka terbuka. Dugaan dari otopsi pertama itu dikatakan sebagai pantulan peluru atau serempetan peluru. Kemudian lengan bawah ini ada 2 tulang sini, ini patah. Ini patah kenapa? Atau siapa yang matahin kan gitu? Dekat pergelangan ya, Bang? Tulangnya iya. Kemudian jarinya, jari manis, ini patah. Kemudian di bawah ini juga ada luka. Yang katanya itu untuk memasang formalin. Tetapi di sini juga ada luka lain. Di pergelangan sini. Yang belum terjawab. Kemudian di kaki sudut apa itu dengkul ini di belakang. Itu juga diambil sampelnya. Kemudian ketika dilahirkan anak ini dia sempurna. Melamar polisi juga sempurna, makanya dia diterima kan gitu. Tapi ketika mati dia kaki ini tidak bisa lurus lagi. Entah apa penyebabnya. Waktu itu pun kakinya kayak gini awalnya itu kayak gini nah. Oh, nggak bisa diluruskan? Nggak bisa diluruskan. Nggak bisa diluruskan? Nggak bisa. Jadi dalam posisi peti mati, kakinya bengkok seperti itu? Kayak gini, persis kayak gini. Nggak coba untuk diluruskan misalnya? Kami luruskan, kami coba luruskan kayak gini lah. Kayak gini lah. Nggak bisa lurus? Nggak bisa. Dipaksain nggak bisa? Iya, nggak bisa. Kemudian di punggung belakang ada juga luka. Nah, ini kan butuh penjelasan. Ini tembak-tembakan apa disiksa? Menjerit lagi. Kami tadi perlihatkan video, jumlahnya 20 video. Karena bagi kami nyawa anak yang lebih berharga.
Sedikit demi sedikit, kepingan fakta tewasnya Brigadir Yosua muncul ke permukaan. Teranyar, jejak sang ajudan Kadif Propam di saat-saat terakhirnya terungkap melalui rekaman kamera pengawas. Di area Duren 3, video perlihatkan ada Irjen Sambo, ada rombongan dari Magelang, jadi Irjen Sambo masuk duluan. Setelah sekian waktu terus ada rombongan baru pulang dari Magelang, dan di situ terlihat ada Bu Putri, ada Joshua, almarhum Joshua masih hidup ya, sampai di Duren 3 dia masih hidup. Otopsi kedua pun akhirnya dilakukan. 4 minggu itu 2 hingga 4 minggu proses sampel jaringannya. Setelah itu tentunya kami akan periksa lagi dan kami interpretasikan hingga paling. Jadi kalau saya boleh rentangnya saya nggak ingin terlalu menggebu-gebu, mungkin antara 4 sampai 8 minggu lah ya, sampai keluar hasil yang akan bisa kita berikan kepada pihak penyidik peminta dari ini. Seperti itu. Transparansi adalah kunci. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan. Udah. Terima kasih, Pak. Penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga. Kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga. Menarik dicermati apa yang sesungguhnya terjadi. Yang pasti, proses penyelesaian kasus akan terus jadi sorotan. Karenanya, wajib dituntaskan. Saya ingin fokus ini dulu, Bang, karena ini pertanyaan yang menarik. Otopsi kedua masih perlu 8 minggu, tapi kok Abang bisa dapat duluan? Saya akan menelisiknya eksklusif. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Planstan Olesternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Optik Melawai Grid Over Buy One Get One Free for Eyewear. Dapatkan promo dan info menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik Melawai. 갑니다. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 아 근데 아니야, 다른 방법으로라도 우리는 봤을걸? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤잖아. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하는 거 너무 좋아. 좋다 얘기. Baru stiker Minions dari Mini Oreo. Temukan dan koleksi stikernya. Mini Oreo Minion, main makin seru. Buat aku, makanan itu penting banget. Aku cuma kasih yang terbaik buat pelanggan dan juga kritikus terbesar dan terimutku. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. 1 pasta gigi sensitif, 8 manfaat. Sensodyne meredakan gigi sensitifku, gigiku juga makin kuat. Dan nafasku jadi segar. Gunakan pasta gigi Sensodyne Fresh Mint. Belum. Ya, Brian. Aku pengen. Pengen apa? Ngopi lagi. Minum Top White Coffee. Kopinya smooth, enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. The authentic taste of white coffee dari Beast Food. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut selalu lebih berani.
Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Anda kembali menyaksikan Kompas Update. Saudara, Polres Serang meringkus 3 pelaku kejahatan bajing loncat yang kerap beraksi di kawasan industri modern Cikande. Aksi pelaku terbilang nekat karena beraksi pada siang hari dan dilakukan di kawasan yang ramai. 3 orang pelaku kejahatan bajing loncat berhasil diringkus tim Jatan Ras Polres Serang. Ketiganya diringkus saat beraksi mengambil potongan limbah besi di kawasan modern Cikande. 3 orang pelaku berhasil melarikan diri. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan sepeda motor untuk memepet kendaraan truk pengangkut limbah besi. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa senjata tajam, potongan limbah besi, dan juga sepeda motor. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Saya akan menelisiknya eksklusif. Ini kan abang otopsi kedua masih perlu 8 minggu, tapi kok abang bisa dapat duluan? Karena saya kan kerja siang malam, mungkin mereka kerja paruh waktu. Kemudian mereka kan masih menguji sampling, saya tidak menguji sampling. Artinya kesahihannya apakah bisa dipertanggungjawabkan? Sahih ini kan keinginan mereka. Jadi setelah kami rapat awal di gelar perkara itu, mereka setuju. Ketika otopsi dari PCPR bertemu ulang, kami harus ada di situ. Atau perwakilan pengacara atau keluarga. Tetapi terus berkembang ini, akhirnya keluarga tidak boleh, pengacara tidak boleh karena tidak expert bilangnya. Rapat terakhir mengatakan, oke lah, boleh ada perwakilan kalian, tapi harus dokter dan atau bekerja di rumah sakit atau paramedis. Nah ini udah jam-jam terakhir ini. Tapi Tuhan sangat baik. Dalam waktu tidak sampai 1 jam kita dapatkan 2. Maka yang 2 inilah saya kasih surat penugasan. Bertugas untuk mewakili keluarga turut serta di dalam ruang otopsi. Jadi mereka ini bekerja sama dengan dokter forensik yang dari RSPAD, dari SCM, dari Andalas maupun dari Bali. Mereka bersama-sama di ruang otopsi itu. Nah inilah hasil daripada yang mereka alami. Baik. Saya harus katakan juga, saya harus adil di sini dan independen. Bahwa di sini bukan dokter ahli forensik, tapi dokter umum ya. Dokter yang mewakili, karena ada catatan di situ. Iya, betul. Artinya dokter ini, yang dokter umum ini tidak melakukan analisis, hanya mendengarkan dan mencatat. Sesuai yang dilihat dan dialami. Jadi di situ kan di ruangan itu kan ada percakapan. Nah percakapan mereka atau kesepakatan mereka itu dicatat ini. Kalau abang perhatikan ini kan detail ini, detail semua ini. Detail ini. Lubangnya atau lukanya sekian milimeter. Dari GPD 1 cm memar dan seterusnya. Lalu memang dan itu diurai mulai dari kepala, mulai dada, tangan. Memang detail sekali. Otopsi buka dada, 1 terdapat tulang dada, 2 dan seterusnya. Diurai semua itu. Kelingking dan jari manis disebutkan patah dan lain sebagainya. Nah, ekstremitas bawah kaki kanan terdapat luka terbuka berukuran 2,5 cm, tidak dijahit dan seterusnya. Setelah dibuka ternyata tempat untuk masukkan formalin. Itu yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri, yang tungkai kaki kiri, belum ada luar kesimpulan. Terdapat luka bawah kiri, sisi luar, di atas mata kaki terdapat luka terbuka tepi rata, dasar tulang berwarna putih, rencana PA jaringan. Lipatan kaki kiri sisi dalam terdapat warna lebam dan menghitam, terdapat resapan darah di bawah kulit. Dokter forensik mengambil sampel, artinya pertanyaan ini. Harapannya mereka bisa pecahkan melalui pemeriksaan laboratorium kan gitu. Ini fakta yang kemudian saya dapatkan, tentu ini masih harus diuji nanti di forensik dan juga nanti ketika nanti ini prosesnya berlanjut ke sidang peradilan, maka tentu ini semua akan semakin terbuka. Ini belum final lah, artinya finalnya nanti dari dokter forensik yang dari ditugaskan oleh penyidik itu. Baik, terima kasih Bung Kamarudin. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih.
Saudara, saya mencoba untuk menggali lebih dalam bersama dengan pakar ilmu kriminolog, Profesor Adrianus Meliala. Profesor, saya ingin tanya langsung kepada Prof. Saya mendapatkan fakta begini, Prof. Ada hasil forensik di kedua yang kemudian divalidkan oleh dokter yang kemudian dikirimkan oleh pihak keluarga. Ada luka berupa tembakan dari kepala belakang menembus hidung, yang sebelumnya oleh polisi dikatakan sebagai luka karena serempetan peluru. Ini dua hal yang berbeda. Padahal polisi pada waktu menyampaikan berdasarkan otopsi forensik yang pertama. Artinya, apakah ada ketidakjujuran pada proses otopsi forensik pertama? Kalau ini benar. Ya, jadi kembali dulu pada saat Polri menyetujui permintaan keluarga untuk mengadakan otopsi ulang. Ya. Ketika itu saya pribadi berpikir begini, sebetulnya untuk apa sih otopsi ulang? Apakah benar bahwa memang hasil otopsi yang pertama itu memang tidak memperlihatkan adanya informasi-informasi sesuai dengan apa yang terdapat pada tubuh jenazah. Perhatikan bahwa pada waktu Kapolres memberikan rilis, dikatakan itu hasil otopsi sementara. Ini juga dimungkinkan karena ada kemungkinan tengah dilakukan beberapa uji misalnya yang lalu membutuhkan beberapa waktu sebelum kemudian dikeluarkan surat keterangan otopsi yang final. Nah, tetapi tadi permasalahannya adalah apakah benar bahwa otopsi yang pertama itu telah terekam seluruhnya atau tidak? Jika tidak, oke, memang benar bahwa memang diperlukan otopsi yang pertama, tapi jika benar bahwa sudah terekam berbagai hal yang terdapat dalam konteks jenazah korban, maka kelihatannya Polri lebih berada pada posisi untuk menyenangkan, memuaskan publik dan keluarga. Dan ternyata ada hal baru yang saya yakin juga Prof belum pernah mendengar soal ini. Jangan lupa bahwa apa yang terekam dalam hasil otopsi itu kemudian perlu dibunyikan secara amat arif oleh dokternya sendiri, dan kedua kemudian dikonstruksikan dengan penyidik. Jadi sebagai contoh misalnya begini, kalau kita bicara mengenai luka tembak masuk misalnya, ya tentu lain dengan luka tembak keluar. Nah, dari mana kemudian lalu dokter bisa menyimpulkan hal itu? Tentu dengan melakukan pemeriksaan terkait dengan bekas lukanya, luka masuk dan luka keluarnya. Tapi apakah lalu kemudian dokter bisa menyimpulkan dengan senjata apa, apalagi dengan memasukkan informasi tentang siapa pelakunya, itu sudah terlalu jauh. Betul. Nah, dalam hal ini maka amat mungkin saya berusaha untuk memahami apa yang disimpulkan oleh Pak Kapolres Budi Herdi pada waktu itu, dalam bahasa saya agak prematur gitu ya, sehingga sebetulnya banyak sekali informasi yang terdapat pada otopsi pertama tidak diungkapkan. Tapi ketika kemudian menjawab pertanyaan wartawan, apakah betul bahwa ada luka sayatan, pada waktu itu masih luka sayatan, dikatakan bahwa itu serempetan peluru. Itu kan berdasarkan hasil otopsi pertama. Dan Kapolres hanya membacakan hasil otopsi pertama, karena Kapolres bukan ahli otopsi. Setuju, makanya saya bilang prematur. Dia mengatakan rekoset ya. Tentu rekoset itu kan satu pantulan, ya? Berat atau dinamika peluru yang sudah dibuktikan dulu ya. Peluru A, tembak kemana, lalu mantul kemana. Apa mungkin dalam waktu 3 hari yang bersangkutan sudah bisa melakukan satu uji balistik sehingga kemudian keluar dengan istilah rekoset? Nah, itu yang menurut saya prematur. Oke, apakah kemudian saya bisa mengatakan begini, Prof? Apakah kemungkinan ada ketidakterbukaan pada proses otopsi pertama? Ini kecurigaannya. Nah, saya nggak tahu. Nah, itu kembali pada tadi yang saya pertanyaan tadi, apakah memang pada hasil pertama itu keterangannya memang tidak merekam semuanya, atau sebetulnya sudah merekam semuanya? Kalau seandainya ada luka bekas tembakan dari belakang kepala hingga ke hidung, masa nggak ketahuan, Prof? Harusnya dimunculkan ya. Oke. Nah, masalahnya adalah bahwa apakah memang itu muncul dan ada dalam surat keterangan, tapi tidak dibunyikan oleh Kapolres. Nah, itu kan dua hal berbeda nih. Oke. Intinya tidak tahu apakah poin ketidakterbukaan yang ada di Kapolres atau ada di hasil otopsi, begitu ya? Betul. Oke. Apapun hasilnya, kasus ini memang penuh kejanggalan, dan semakin penuh kejanggalan ketika kemudian dirunut penyelidikannya ke depan. Saya kira kita semua sudah sepakat ya, paling tidak mengamini apa yang dikatakan oleh kepolisian bahwa berbagai kejanggalan itu kemudian akan ditepis, tidak ada yang ditutupi dengan bantuan scientific crime investigation. Maka pesan saya adalah bahwa kita tunggu hasil dari digital forensik, kedokteran forensik, atau balistik forensik, dan seterusnya, lalu kemudian diramu oleh para penyidik untuk memperkirakan apa yang sebetulnya terjadi tanpa harus tergantung pada cerita yang pertama. Ya. Maka kemudian lalu ada kemungkinan lalu kemudian hasilnya bisa berbeda, begitu. Oke, baik. Ada kemungkinan hasilnya bisa berbeda. Meskipun Anda tidak mengatakan bahwa ini janggal, tapi Anda punya harapan yang besar atas kasus ini agar terbuka dan transparan. Demikian, terima kasih, Mas. Terima kasih, Prof. Adrianus Meliala, kriminolog guru besar dari Universitas Indonesia. Terima kasih, sama-sama.
Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya, bahwa luka yang ada di hidung yang dijahit yang sebelumnya disampaikan oleh pihak kepolisian Kapolres Jakarta Selatan karena serempetan peluru, ternyata karena peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Apakah Komnas HAM juga menerima informasi yang sama karena sudah memeriksa hasil otopsi pertama? Saya akan melisiknya eksklusif. Dengan Minion Toys baru, disendok, dimakan, enak. Yuk, koleksi mainan Minions-nya. Optik Melawai Grid Over Buy One Get One Free for Eyewear. Dapatkan promo dan info menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik Melawai. Dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Energen, kini isi lebih banyak. Lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Pakai Halo Belanja. Halo Belanja. Halo Belanja. Lebih untung, tersentuh. Pakai Halo Belanja. Untung sebelum belanja. Saya akan melisiknya eksklusif. Ini tembak-tembak apa disiksa? Menjerit lagi. Kami tadi perlihatkan video, jumlahnya 20 video. Karena bagi kami nyawa anak yang lebih berharga. Saya akan mengonfirmasi seluruh temuan saya kepada Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Bung BK Ulung Hapsara. Bung BK, sehat selalu? Sehat, Ya. Mas Eman. Saya menemukan data yang luar biasa yang belum pernah kemudian diungkapkan sebelumnya, bahwa luka yang ada di hidung yang dijahit yang sebelumnya disampaikan oleh pihak kepolisian Kapolres Jakarta Selatan karena serempetan peluru, ternyata karena peluru dari belakang kepala tembus hingga ke hidung. Apakah Komnas HAM juga menerima informasi yang sama karena sudah memeriksa hasil otopsi pertama? Soal keterangan tersebut sampai detail kami belum menerima ya. Artinya kami baru mendapatkan penjelasan dari tim forensik begitu. Tapi kami harus konfirmasi lagi nanti kebenarannya dengan hasil otopsi ulang dan ekshumasi yang baru kemarin Rabu kemarin itu dijalankan. Ini berdasarkan dari ekshumasi atau otopsi ulang yang kemudian dicatat, apa yang disampaikan oleh dokter di sana dicatat oleh dokter utusan keluarga. Saya yakin juga bahwa Komnas HAM juga mendengar hal yang sama. Kalau mendengar. Artinya Anda mendengar, Komnas HAM mendengar bahwa ada informasi dari dokter forensik yang mengatakan bahwa ada tembus luka dari belakang kepala hingga ke hidung. Ya, tapi kami belum bisa mengkonfirmasi. Baik. Kebenarannya. Termasuk juga arah dari tembakannya atau arah dari lukanya sejajar. Kami pada saat meminta keterangan dari dokter forensik, memang sudah dijelaskan. Luka tembaknya
terus soal kemiringan, dan juga luka sayat. Forensik yang pertama? Forensik yang pertama. Tapi kami juga saat ini masih menunggu dengan hasil otopsi ulang, supaya jelas, karena apakah sinkron atau tidak. Detil yang kedua adalah soal jarak waktu antara Ibu Putri datang ke rumah TKP, rumah dinas, dengan Irjen Sambo yang kemudian datang ke TKP, berjarak hanya kurang dari 10 menit, betulkah? Berdasarkan CCTV memang ada jarak kedatangan antara Irjen Verdi Sambo dengan rombongan Bu Putri, begitu. Hanya kemudian secara detail waktunya apakah 10 menit, 12 menit, kami harus melihat lagi dari CCTV, begitu. Kenapa kemudian saya tanyakan itu? Karena tentu dalam waktu yang pendek ada pertanyaan, apakah mungkin melakukan pelecehan dalam waktu yang sangat singkat? Ya, jadi begini, kalau soal ada isu soal pelecehan segala macam, kami masih belum sampai ke sana. Kami masih konsentrasi soal jenazah, terus kemudian soal ajudan, dan juga CCTV, plus juga soal media komunikasi, dalam hal ini handphone, begitu. Saya juga dapat informasi terkait dengan ada 20 lebih panggilan tak terjawab, miss call, dari Brigadir Yosua ke pacarnya, teman wanitanya yang bernama Vera Simanjuntak. Ada hal yang luar biasa, 23 kali kalau tidak salah panggilan dari Yosua ke Vera. Betul demikian? Saya bisa mengkonfirmasi, ada memang panggilan tidak terjawab. Dan puluhan. Tapi soal jumlahnya saya belum bisa mengkonfirmasi 21 atau 23 atau yang lain, begitu. Termasuk juga di satu hari sebelumnya tewas, ia bercerita juga sempat kepada Vera, pacarnya, yang menyatakan bahwa ia akan dibunuh oleh skuad lama. Nah, soal skuad memang kami dengar, tapi soal ancaman kami harus memastikan lagi. Komnas HAM belum memeriksa Vera? Kami sudah menerima atau meminta keterangan dari Vera di awal-awal, tapi memang dengan berkembangnya informasi segala macam, kami harus memeriksa ulang. Iya, memeriksa ulang. Informasi tadi belum terungkap pada soal jumlah-jumlah itu kan. Karena saya mendapatkan informasi dari pengacara Kamarudin Simanjuntak menyatakan bahwa ada 2 kali laporan ingin dibunuh Brigadir Yosua kepada pacarnya di akhir Juni dan di 7 Juli. Yang selama ini terungkap hanya 1 kali, tapi ternyata 2 kali. Ya, Komnas HAM akan mendalami soal itu. Termasuk juga ada informasi terkait dengan persaingan antar ajudan Verdi Sambo. Benar demikian? Jadi begini, soal persaingan saya kira belum sampai kesimpulan ke sana, tetapi Komnas HAM sudah meminta keterangan seluruh para ajudan dalam ruang terpisah. Apa saja yang kami mintai keterangan adalah soal bagaimana pola kerja, relasi kerja, pola komunikasi, termasuk posisi dan peran dari masing-masing ajudan ketika kejadian tersebut. Tentu menjadi pertanyaan bagi publik. Kalau tembak-tembakan dari atas tangga ke bawah, satu tadi ada luka yang sejajar, rasanya tidak mungkin sejajar karena dari atas ke bawah. Kemudian juga yang kedua, ada perbedaan jarak tembak, kan satu, hanya dari atas tangga. Bagaimana kemudian Komnas HAM menilai ini? Ya, Komnas HAM belum sampai olah TKP sampai saat ini. Kenapa kemudian belum sampai olah TKP? Karena kami menganggap bahan-bahan yang kami kumpulkan dari orang-orang yang ada di sekitar Irjen Verdi Sambo belum selesai semuanya. Jadi setelah kemudian kami mendapat itu semua, terus kemudian dapat keterangan dari Irjen Verdi Sambo dan istrinya, kami baru olah TKP. Saya tentu mencermati apa yang kemudian ditemukan oleh Komnas HAM. Saya juga mencermati apa yang kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini misalnya Kapolres Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Ada perbedaan data di antara keduanya. Apakah Komnas HAM menyadari itu? Mungkin berbeda ya. Kenapa? Kemudian berbeda dari pihak kepolisian. Ya. Karena jelas kami melakukan penyelidikan independen. Terus kami titik mulainya juga berbeda. Kami memulai dari keluarga Brigadir J dan orang-orang terdekat, baru kemudian terkait dengan jenazah, baru kemudian forensik, kemudian ajudan, sampai sekarang CCTV. Bahwa kasus ini janggal, Komnas HAM mengakui? Komnas HAM mengakui ada peristiwa ini. Soal janggal atau tidaknya ukurannya beda-beda. Kalau sebelumnya dikatakan A, lalu kemudian faktanya B, kan artinya janggal. Tentu saja kami akan bicara soal berdasarkan fakta yang kami punya. Oke, baik, kami tunggu nanti dari hasil Komnas HAM, karena ini tentu menjadi sebuah hal yang dinanti oleh publik, akan transparansi, akuntabilitas kerja dari Komnas HAM dan juga tim khusus dari pihak kepolisian. Tentu kita mengapresiasi, mudah-mudahan nanti keadilan yang bisa terjawab. Terima kasih Bung BK Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM, telah memberikan informasi di program Aiman. Masih. Sama-sama. Artinya begini, Prof. Pendekatan saintifik.
oleh polisi telah didasarkan berdasarkan otopsi forensik yang pertama. Itu sudah disebutkan oleh Kapolres Jakarta Selatan pada waktu itu. Apakah tidak terdeteksi waktu itu ada peluru dari belakang menembus ke hidung? Itu pertanyaan besar. Saya akan melisiknya eksklusif. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Belum. Ya, Brian. Aku pengen. Pengen apa? Ngopi lagi. Minum Top White Coffee. Kopinya smooth, enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. The authentic taste of white coffee dari Wings Food. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 아 근데 아니야 다른 방법으로라도 우리는 봤을 거야. 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤어. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하면 너무 좋아. 좋다 얘기. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo Soft Cake baru, terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut, selalu lebih berani. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Pakai Halo Belanja. Halo belanja, halo belanja, lebih untung, terus untung. Pakai Halo Belanja. Untung sebelum belanja. Saya akan melisiknya eksklusif. Saudara, di hadapan saya adalah Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Profesor Hermawan Sulistyo. Prof Kiki, sehat selalu, Prof. Iya. Prof, saya mendapatkan fakta bahwa apa yang kemudian saya temukan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh polisi pada tahap awal. Artinya kejanggalan ini seolah-olah, saya harus katakan seolah-olah karena nanti akan belum disimpulkan, terbukti satu persatu. Apa misalnya? Katakanlah misalnya soal luka di wajah, yang sebelumnya dikatakan terkena serempetan peluru. Namun saya mendapatkan fakta dari forensik kedua, otopsi kedua, bahwa itu disebabkan karena tembakan yang berasal dari belakang kepala menembus ke hidung. Artinya pada saat pernyataan pertama oleh Kapolres Jakarta Selatan, oleh pihak kepolisian, ada perubahan yang signifikan. Kan waktu itu juga sudah dilakukan forensik, masa tidak diketahui? Ada apa? Tentu ini publik bertanya. Saya tidak tahu apakah sudah dilakukan uji forensik, sudah di bedah mayat pada saat yang pertama itu. Nah, kalau kesimpulannya kemudian tergesa-gesa, dirilis, dan segala macam, itu karena tekanan publik. Waktu itu kan bertubi-tubi viral terus di publik, jadi polisi, penyidik mungkin ya bagian ya panik kan, nah, bahan yang ada aja. Hasilnya waktu itu saya bilang kalau sementara ya sementara. Pendekatan saintifik itu prosedurnya harus bisa diulang. 2, transparan. 3, logis, ada logikanya. Nah, 4, bisa saja ditemukan fakta-fakta baru yang
temuan baru itu memperkuat temuan yang lama atau menafikan, membatalkan temuan yang lama. Artinya begini, Prof. Waktu pendekatan saintifik. Kesimpulan oleh polisi telah berdasarkan otopsi forensik yang pertama. Itu sudah disebutkan oleh Kapolres Jakarta Selatan pada waktu itu. Apakah tidak terdeteksi waktu itu ada peluru dari belakang menembus ke hidung? Itu pertanyaan besar. Saya tidak tahu apakah waktu itu polisi merilis seluruh hasilnya. Tahu saya sih waktu itu tidak ada detail rilis hasilnya. Baik. Sebagai Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional, apa pesan Profesor Kiki atas kasus ini agar kasus ini mencapai keadilan, tuntas, akuntabel, dan transparan? Ya, kita minta dijalankan sesuai tagline-nya Kapolri. Sekarang kan presisi itu prediktifnya sudah tidak ada kan, prediktif. Karena sudah lewat gitu kan peristiwanya. Tapi ada transparansi, ada akuntabilitas di sana. Itu yang harus dan dijaga. Ada keadilan. Baik. Dan ini kasus ini positif untuk keadilan Indonesia, positif juga untuk Polri. Iya, meskipun mahal, sangat mahal harganya, tapi betul. Ini kasusnya bisa menjadi pelajaran bagus juga, khususnya untuk polisi gitu. Mulai dari penanganan TKP sampai pengendalian berita di media. Pengendalian berita itu bukan berarti mengajarkan untuk berbohong gitu. Tetapi menyampaikan kejujuran supaya gua percaya. Menyampaikan kejujuran untuk keadilan, itu pesan penting dari peristiwa ini. Baik, terima kasih Profesor Kiki, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional di Universitas Bayangkara Jaya. Terima kasih Prof, sehat selalu. Sama-sama. Pendapat boleh saja disampaikan, tapi bukan berarti sebuah kesimpulan. Suara-suara di luar sana, jika didasarkan pada data dan fakta, sah dilakukan sebagai bagian dari pengawal keadilan. Saudara saya Aiman Caksono. Salam. Kompas TV. Ini eksklusif, saudara.